Gini aja host minta tolong host kalau bisa 2 lawan 2 Neplos sama Zulkifli saya sama Kiamat pakai waktu 5 menit 5 menit. Kan udah nih. Gak usah 5 menit panjang kali, 5 menit 2 orang. Kau banyak kali aturan kau. Enggak, bukan 5 menit 2 orang, 5 menit itu 2 orang. Iya, udah, ayo langsung. Berarti 5 menit bagi 2 ya, teman-teman ya. Waktu saya terbuang sedis. Langsung. Siapakah penyembah mayat? Nah, itu temanya. Udah, gini aja host minta tolong host kalau bisa 2 lawan 2 Neplos sama Zulkifli saya sama Kiamat pakai waktu 5 menit 5 menit. Kan udah nih. Gak usah 5 menit panjang kali, 5 menit 2 orang. Kau banyak kali aturan kau. Enggak, bukan 5 menit 2 orang, 5 menit itu 2 orang. Iya, udah, ayo langsung. Berarti 5 menit bagi 2 ya, teman-teman ya. Waktu saya terbuang sedis. Langsung. Siapakah penyembah mayat? Nah, itu temanya. Pingin tertawa tapi lupa nadanya, saya tertawa itu kayak mana. Sudah, ayo kita mulai. Yang tidak berkepentingan turun aja gitu. Iya, Bang. Dimulai dari siapa nih, Bang? Bang Juma kah atau dari Kiamat? Ya dari mereka dulu lah. Terserah. Kamu ladies. Diatur dulu dis tembolokmu itu dis terlalu berisik sekali. Ya, ketika narasumber. Oh ya, saya sambil ini sepedaan ya. Bismillah. Silakan, waktu dimulai Bang Musa. Berbicara waktu akan mulai. Aku dulu. Ya. Oke, temanya menarik ya. Dipencet, Bang. Waktunya dipencet. Sebentar, masih Bang belum Musa. mulai. Biar mulai Bang Aku Edi. bukakan dulu kamera. Ketika narasumber mulai berbicara, waktu akan mulai. Silakan. Ya, silakan abangku Bang Edis. Sini kemana itu? Ya, banyak lah report banyak timbul. Lah. Apa itu? Kan Silakan, udah Bang, dibilang apa-apa. tadi jaga mulut. Tadi udah diingatkan host. Kiamat kenapa turun? Ya karena mulut Duluan. dijaga. Siapa duluan? Ya, enggak apa-apa. Sabar aja, teruskan aja Bang, enggak apa-apa. Oke, biar saya mulai ya. Teman-teman diam dulu semua ya. Ya. Nunggu dia banyak akun juga kok. Ya, silakan. Teman-teman diam dulu semua ya. Oke, baik. Saya mulai ya. Jadi begini teman-teman, diskusi yang baik itu adalah kita harus mendefinisikan sesuatu itu sebelum kita mendiskusikan poinnya ya. Jadi pertama-tama begini. Siapa yang menyembah mayat? Maka kita harus bicara dulu tentang definisi. Apa itu menyembah, apa itu mayat. Ya, saya rasa kalau mayat kita sudah tidak ada lagi perlu perdiskusian. Mayat adalah seonggok jenazah gitu ya, yang dia tidak bisa lagi melihat, tidak lagi bisa mendengar, dan dia sudah tidak punya rasa lagi. Itu kita mayat. Saya rasa kita sudah clear masalah mayat ya. Nah, kemudian kita masalah menyembah nih. Karena kalau kita masalah menyembah, nanti kita debat kusir. Nah, kalau kita tuduh mereka menyembah batu, mereka itu nggak akan ngomong bahwa mereka nyembah batu, gitu loh. Jadi masalah menyembah ini memang perdebatan. Sebenarnya menyembah ini apa sih? Dalam kategori bagaimana sehingga sesuatu itu disebut menyembah? Karena sering sekali ya yang Kristen menuduh Kifli dan kawan-kawan menyembah batu, tapi mereka nggak mau ngaku. Saya nggak menyembah batu kan. Nah, jadi debat kusir. Nah, maka kita harus bicara dulu apa itu menyembah. Nah, menyembah. Nah, karena mereka nggak percaya definisi saya, maka saya harus mendefinisikan menyembah itu menurut kata Muhammad, nabinya Zulkifli dan Neplos. Nah, ada satu ayat di dalam Quran itu ya, di dalam At-Taubah 31. Bunyinya begini, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Nah, menurut Muhammad bukan kata saya ya. Di dalam penjelasan dalam kitab Ibnu Katsir, dulu ada seorang bernama Adi bin Hatim gitu. Dia nanya sama Muhammad, "Kami nggak menyembah rahib-rahib kami kok," katanya gitu. Nah, terus kata Muhammad gini, "Oh, kamu menyembah dia dengan cara bagaimana? Dengan cara ketika kamu mentaati mereka itu tanpa batas. Misalnya,
mereka menghalalkan menghalalkan contoh ya, menghalalkan berhala. Padahal Allah mengharamkan berhala. Nah, diikuti mereka itu, itu menyembah menurut Muhammad. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita lihat Quran sama hadis itu banyak sekali cakar-cakaran, ya. Misalnya Quran bilang jangan berdusta, tapi Muhammad bilang dalam hadis boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, ini kan Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah. Makanya menjadi penyembahan. Terus darah itu diharamkan di dalam Quran, itu tidak boleh kamu minum darah. Tapi pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad, dan kata Muhammad apa? Haram kamu disentuh api neraka gara-gara minum darah itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan standarnya Muhammad, apakah di sini Muhammad tidak menghalalkan yang diharamkan Allah, dan dengan cara demikianlah kalian menyembah Muhammad? Silakan lanjut, Kak Bang Kiamat. Boleh di-pause bentar? Biar aku diperbesar dulu. Aku mau tunjukin data. Pause. Host itu kiamat diperbesar. Oke. Bentar ya, nih aku buka. Host itu kiamat. Tes, udah kedengeran suaranya? Halo. Sudah. Udah Bang, Sudah, silakan ya? Bang, silakan. Ya, jadi yang pertama tadi menarik ya. Kita harus tahu dulu definisi dari menyembah. Jadi saya bawa, misalkan dalam surat 3 ayat 135. Boleh di-pause bentar nggak? Biar karena butuh waktu nih internetnya. Iya. Bentar. Oke. Di sini dikatakan ya dalam Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya, ingat ya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Jadi siapa yang bisa menghapus dosa, yang mengampuni dosa siapa? Allah. Ya, ini kita harus garis bawahi. Jadi kalau ada entitas yang bisa mengampuni dosa atau tidak mengampuni dosa, maka dia Allah. Nah, sekarang kita cek di dalam hadis. Boleh di-pause bentar? Di-pause bentar ya. Hadis Musa Tamat 504. Oke. Ini saya tunjukkan salah satu aja ya. Sebenarnya banyak. Hadis Musa Ahmad 11504. Di sini isnad sahih. Dikatakan siapa? Muhammad bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendak dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ya, jadi Muhammad punya kuasa untuk memasukkan orang ke dalam neraka kalau berdusta atas nama dia. Begitu juga tadi yang ditunjukkan, meminum dalam surga. Ya, terus boleh di-pause bentar. Kita tunjukkan di dalam hadis Musnad Ahmad 5464. Ini ya, Islam ya. Ini hadisnya isnad Hasan 5364. Dikatakan apa? Muhammad bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, ini adalah batu hajar Aswad, akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Tadi di Al-Imran 135 katanya yang menghapus dosa itu Allah, ya, tidak ada yang selain Allah. Di sini dikatakan batu yang menghapus dosa. Nah, terus kalau nanti kita baca lagi di dalam hadis Muslim ya 2596, itu dikatakan malaikat itu yang kemudian membuat para wanita masuk ke dalam neraka karena menolak nikmat suami. Jadi malaikat punya kuasa untuk memasukkan ke dalam surga atau neraka. Dari sinilah sebetulnya terbukti kalau umat Islam itu mempunyai 4 ilah. Itu siapa? Allah, ada Muhammad, ada batu hajar Aswad, ada malaikat. Nah, seperti itu ya, silakan. Nanti saya lanjutin. Ngantuk. Bom kabur ya? Silakan Dinda Neplos disikat penyembah mayat ini. Ingat ya, kalian bawa data ini ya, kalian yang mau pegangan ya, Kristen dibawa. Ya, saya kayaknya singkat aja Sensei. Hanya meluruskan kebengkokan mata Edis dalam membaca surat Taubah 31, bahwa dia katakan ada tertulis dalam Al-Quran, mereka menjadikan orang-orang alim dan raib-raibnya sebagai Tuhan selain Allah. Baca kelanjutannya.
dan juga Al-Masih putra Maryam. Artinya ternyata ada yang menuhankan Isa. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa taala Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ini sudah jelas di kalimat akhir, tapi ditutupi oleh si Edis, dan itu trik lama, trik sulap, jurus ninja basi yang diulang-ulang. Bahwa di situ ada tertulis, padahal tidak ada Tuhan selain Dia. Satu, itu singkat aja untuk Edis. Untuk Sirati, bahwa sudah jelas di dalam hadis riwayat Muslim yang saya ingat nomor 2816 sudah ada di situ tertulis jelas. Bahkan jangankan menghapus dosa, bukan amalan yang memasukkan orang ke dalam surga, melainkan rahmat Allah Ta'ala. Sudah jelas ya. Itu apalagi tadi yang mana lagi nih? Ini satu-satu lagi dijawab. Oh, udah, Sensei aja dulu. Silakan Sensei, singkat-singkat aja. Oke. Ya, saya langsung baca ayat saja ya, data bahwa Kristen itu menyembah mayat. Markus 15:46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus. Satu. Lukas 17:37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkemuran burung nasar." Mayat Yesus. Lukas 23:52. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ini apa ini mayat Yesus? Yesus Tuhan. Lukas 23 nomor 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus, kubur bagaimana mayatnya dibaringkan. Lukas 24 nomor 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang gatal kaki, yang kugaruk kepala, kayak mana ini? Lalu di dalam kitab saudara diterangkan 2 Korintus 1 nomor 3. Terpujilah Theos, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang menyembah tadi? Yesus Kristen. Yesus itu apa? Mayat. Iya. Oh, keren. Yohanes 19:40. Mereka mengambil mayat Yesus. Oh my God. Yohanes 19:42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus. Yohanes 20 nomor 12. Dan tampaklah oleh Dia 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya di sebelah kaki di tempat mayat Tuhan Yesus. Oh my God. Yang nyembah mayat tadi siapa ya? Jadi ketika saudara mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi kami itu manusia, Dia manusia, dan kami tidak mempertuhankan Dia. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yursaqun. Pelajari ya ayat itu, data itu ya. Lalu kemudian ada puluhan ratusan ayat di dalam Bible yang mengatakan kita harus menyembah, Kristen harus menyembah Yesus. Yesus yang dinyatakan di dalam kitab saudara sendiri adalah mayat. Gimana ini Edis? Terbukti secara data kau menyembah mayat. Terkait dengan pengampunan dosa, dengan yang mengampuni dosa hanyalah Allah. Saya katakan kepada saudara, kami umat Islam ketika memaafkan orang lain, maka dosa orang lain itu terampuni. Ketika mereka menyakiti kami, kami memaafkan mereka, mereka kemudian dosanya kepada kami itu diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah, melalui perantaraan kami yang memaafkan kesalahan mereka. Itu diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes 20:23. Jadi antara ajaran Yesus dan Islam itu sama. Ini Kristen yang berbeda nih. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah mayat, Kristen mengajarkan menyembah mayat. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Ayo penyembah mayat, semangat. Oke, diskusinya udah berlanjut ya. Cuma biar mengerucut teman-teman, biar mengerucut gimana kalau diskusinya itu
saling menanggapi apa yang disampaikan nih. Tadi kan kayaknya miskomunikasi ya antara yang disampaikan. Tadi Bang Kiamat sama ini ya. Fokus ke sama- tema, Bung. Iya, Fokus ke tema. Si ini Iya, kenapa iya, temanya sebentar, Bang. judulnya dihapuskan? Kenapa? Malu? Kan data Sebentar, Bang Juma. dilampirkan Iya, mengganggu. udah. Gimana Lanjut sih? aja. Dituliskan Kalau ini saya ya, Pak screen. Pendeta. Pak Pendeta tampilkan judulnya, penyembah mayat. Gitu, silakan. Itu kan ada share data, jadi penonton tuh tak terhalang dengan temanya, makanya disingkir. Gimana? Tetap konsisten Tadi kok. bikin data 1 2 3. penutupan. Suara saya terdengar teman-teman? Dengar. Sudah. Dengar Bang, dengar. Iya, bisa dilanjutkan? Gas Bang, gas. Ya bisa lah, Edis. Wah. Baik, ya. Oke. Jadi begini ya. Jadi tadi karena cuma 25 menit ya, saya lanjutkan lagi. Jadi gini teman-teman. Kita ketahui ya, saya tanggapi tadi tuduhannya ya. Kita ketahui bahwa Yesus itu bangkit begitu loh. Seandainya Yesus sampai detik ini masih di kuburan seperti Muhammad, maka kita menjadi penyembah mayat gitu loh. Kenapa? Karena sampai detik ini tidak bangkit-bangkit. Tetapi sayangnya Tuhan Yesus bangkit gitu loh. Makanya gagallah tuduhan bahwa orang Kristen itu penyembah mayat gitu. Bahkan orang Kristen itu adalah penyembah Tuhan yang hidup begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, nggak tahu kenapa Neplos kok nggak naik-naik kelas ya. Yang kita bahas di sini Neplos adalah penyembahan gitu loh. Apakah kalian itu menyembah Muhammad? Kan Muhammad sudah bikin kriteria. Apa sih menyembah itu? Apa sih menuhankan itu? Menurut Muhammad, ketika kamu mematuhi sesuatu secara berlebihan tanpa batas, sekalipun misalnya Allah mengharamkan tapi dihalalkan oleh dia dan kamu turuti, itu adalah penyembahan menurut kriteria Muhammad sendiri. Nah, kamu harus tahu Neplos, di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi begini. Jangan kalian konsumsi darah. Tidak boleh darah itu dikonsumsi. Tetapi pengikut Muhammad meminum darahnya Muhammad diminum. Dan ketika darah Muhammad diminum, apa kata para pengikutnya? Apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Muhammad menentukan orang haram disentuh api neraka. Itu loh. Makanya Neplos kalau pakai standarnya Muhammad di situ sudah menghalalkan apa yang diharamkan Al-Quran. Berarti pengikut Muhammad itu jatuh-jatuhnya menyembah Muhammad dan Muhammad sudah meninggal. Kalian yang nerusin itu. Nah, bisa ini pause dulu teman-teman, di pause dulu. Saya mau menunjukkan sesuatu, di pause dulu waktunya teman-teman. Mana timernya? Ini. Di pause dulu sebentar ya. Saya mau tunjukkan dulu. Di sini ada sebuah hadis ya. Hadis. Saya buka dulu kamera saya sebentar, sabar. Saya buka dulu kamera saya. Ya. Bisa diperbesar ya. Nah, ini ada sebuah hadis di sini. Ya. Ini bisa dijalankan lagi waktunya ya. Ini di sini ada sebuah riwayat begini bahwa Muhammad itu meninggal ya, kemudian Umar bin Khattab itu terasa tidak terima ini bahwa bahwa Muhammad itu meninggal. Nah, kemudian Abu Bakar menyadarkan Umar bin Khattab. Kemudian apa Abu Bakar ngomong gini nih ya. Whoever ya worship Muhammad then Muhammad is dead ya. Siapapun yang menyembah nih saya besarin ya. Aduh, nih. Siapapun ya, whoever worship Muhammad, Muhammad is dead. Siapapun yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Ini Abu Bakar ngomong ini kepada orang-orang. Siapapun nih ya, yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Nah, saya lanjutkan ke Kiamat. Silakan Bang Kiamat. Bentar. Di pause dulu. Waduh, ini agak ini ya. Bro, boleh diperbesar dulu. Kayaknya tuh kalau bikin data terbesar itu virtual gitu. Iya. Jadi sebetulnya begini, saya banyak data yang bisa ditunjukin bahwa Yesus itu bangkit. Contoh ya, ini saya ada jurnal pembuktian kebangkitan Yesus, bukan halusinasi. Ini dari jurnal. Yang ini banyak dari kubur kosong dan seterusnya, ya. Dan saya ini ya akan fokus karena tadi dijelaskan bahkan nanti dikatakan disaksikan oleh 500 orang. Nah, kalau Muhammad gimana? Di dalam dari 83
di sini dikatakan gini, Muhammad wafat pada hari Senin, namun jasad beliau belum juga dimakamkan pada hari itu, malamnya dan esok harinya, jadi 3 hari. Hari Senin Muhammad meninggal, barulah malam Rabunya dikubur. Nah, kalau Anda lihat di bawah, ya kemudian diceritakan apa? Sesungguh Rasulullah Muhammad telah meninggal dunia. Jadi orang-orang belum percaya Muhammad betul-betul meninggal sampai 3 hari. Karena beliau adalah manusia biasa. Dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia loh. Kalau manusia itu kalau meninggal itu berubahnya apa sih? Ya busuk. Muhammad itu busuk. Bau bangkai. Tahu? Jadi Muhammad itu bau busuk, bau mayat. Makanya di sini dikatakan berubah sebagaimana berubahnya manusia. Jadi jangan lagi kau mengatakan Muhammad itu tetap wangi. Wangi apa? Wangi mayat. Gimana sih ini Islam? Penyembah mayat itu kalian. Surah 4 ayat 80 dikatakan, mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bagaimana ceritanya ada manusia yang kelakuannya belangsakan, disetarakan ketaatannya dengan Tuhan. Loh, kalau kamu kemudian di dalam hadis Sahih Ibnu Hibban nomor 17, kalau kamu membantah sunnahnya Muhammad, ajarannya Muhammad, maka kamu akan otomatis masuk neraka. Siapa yang bisa menentukan surga dan neraka? Yaitu yang ditaatin setara dengan Tuhan itu. Jadi penyembah mayat siapa? Isham. Tuh, silakan Dek dijawab. Dadak bisu dia kayaknya. Oke. Ya, di dalam kitab saudara diterangkan Ginomai memetes katos kago Kristus. Jadilah teladanku. Katos kago Kristus sebagaimana saya juga adalah Kristus. Kalian harus taat kepada Paulus. Taat kepada Paulus berarti taat menyembah kepada Paulus gitu maksudnya. Jadi ketika Anda taat meneladani Paulus, Anda berarti menuhankan Paulus gitu. Jadi Anda menuhankan mayat gitu. Udah mayat Yesus disembah, Paulus lagi disembah juga. Gimana kalian ini? Hah? Itu tuh kitabmu tuh yang mengatakan itu. 1 Korintus 11 nomor 1. Kamu harus taat kepada Paulus. Berarti mentaati Paulus, menuhankan Paulus gitu. Berarti bocor juga mesinnya. Nah, sekarang ketika saudara membawa darasi, Al-Quran sudah menyatakan perintah Rasulullah itu datang. Allah menyatakan kepada beliau agar manusia itu hanya menyembah kepada Allah saja yang di langit dan mengimani beliau sebagai utusan yang adalah manusia. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia hanya utusan Allah dan penutup para nabi. Dia manusia. Kamu terangkan tadi, dia mati. Ya memang dia manusia. Memang dia manusia. Makanya kami tidak nyembah. Kami tidak mempertuhankan dirinya. Berbeda dengan kalian. Yesus itu kalian tuhankan. Mau Anda katakan dia hidup, justru mayat ini hidup untuk dituhankan oleh kalian. Mau data, mau dalil, mau data. Roma 14:9. Catat. Sebab untuk itulah Yesus menjadi mayat dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Saya ulang. Sebab itulah Yesus apotesko. Apotesko itu artinya mati. Mati artinya mayat. Oke? Menjadi mayat dan hidup kembali supaya di sini penekanannya dalam bahasa Yunani hina. Hina itu artinya untuk, sehingga, agar, supaya dia menjadi Tuhan bagi Rati dan Edis. Jadi dia mayat, supaya dia menjadi Tuhan, mayat ini dihidupkan kembali. Wow, keren. Lalu kemudian di dalam Kisah Apostolos 2 nomor 36. Pegangan ya, pegangan. Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa
Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus disalibkan untuk apa? Untuk menjadi mayat. Setelah menjadi mayat, dia dihidupkan kembali untuk apa? Untuk menjadi Tuhan bagi Mbak Rati. Sebentar. Kata afford itu Biarin. sebenarnya artinya bekerja. Kita harus jujur lah, ya. Kita harus jujur. Tidak ada sebenarnya original teks atau mungkin bahasa awal dari kata sembah itu. Nggak ada sebenarnya. Jadi afford itu yang benar tuh bekerja. Nah sekarang kita persoalkan bentuk menyembah. Dalam Islam itu ibadah, Ya, bukan bekerja untuk menyembah. Muhammad kan gitu. Apa? Apa? Bekerja untuk Muhammad. Bagaimana Kalian ceritanya? bekerja untuk Di Muhammad dalam- gitu loh, karena di dalam- melakukan apa nggak yang Muhammad bisa. perintah, gitu. Perhatikan, di dalam surah Al-Baqarah bunyinya jelas ya, Dis. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, bukan rahmat Muhammad. Mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak ada Muhammad ini di sini. Ya, Nggak itu ada. kalau kamu hanya berpegangan kepada Quran. Lain cerita kalau kamu Lagi berpegangan trik kepada sulap hadis. Lain lagi, banyak kali trik sulapmu. Edis, kamu lompat-lompat ya. Kalau kau berpegangan kepada Quran, betul yang kau bilang Yes, gitu loh. jangan Tapi kalau kau lompat-lompat. berpegangan kepada hadis, nanti macam Satu lah lagi. materinya, Dis. Tadi itu makan apa tuh darah, Dis? Nah, Dis, kalau kamu pernah baca nggak Yohanes 6:53, Ya, Dis? iya, darah Muhammad itu. Iya, Dis, kamu pernah baca nggak Yohanes 6:53? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak Seluruh manusia seluruh dan Bible udah saya minum baca. darahnya. Lah, itu apa tuh, Dis? Apa tuh? Itu ajaran apa tuh? Kanibal atau vampir? Iya, tetapi itu tidak darah Loh. sungguhan itu. Enggak, darah sungguhan gimana? Itu banyak tertulis darah sungguhan apa? Kalau roti beda, itu kan pernah ada mujizatnya roti. Ini darah loh, Dis. Jadi tidak Ini yang tidak tertulis, pernah jangan jadi. orang Kristen itu Kamu minum bawa-bawa darah Yesus tadi. sungguhan gitu. Kamu bawa-bawa hadis doi boleh. Ini yang tertulis di sini udah tertulis malah kabur-kaburan. Mualim Nah, kalau nggak seneng doi, sebentar, giliran nggak seneng doi. Mualim dibuka Ya, ininya, kalian itu kayak gini loh. Masa Sebentar, setiap nggak sebentar. seneng hadisnya doi? Sebentar Edis, Sebentar, sebentar sebentar, Edis. Edis. Izin juga teman-teman, ini barusan lagi diskusi mereka di sebelah, tapi mereka di sana rungkat, makanya Edis pindah ke sini. Sekarang kita tunggu Bang Zuma di sini. Oke teman-teman, nah saudara-saudara Muslim yang minta permintaan sabar dulu ya, mohon maaf. Kita utamakan dulu yang ditunggu. Silakan Bang Evlos apa yang diminta tadi. Ya, Mualim Nah, Zia. berapa? Mualim Zia. Mualim. Ya, boleh Mualim yang kemarin kita bedah persoalan kata memakan daging dan meminum darah itu dari original teks itu memang betul-betul real memakan, bukan perumpamaan. Boleh Iya. Mualim di share screen? Saya gak bisa sharing. Kenapa? Saya ada satu mobile sekarang, yang satu saya charging. Yang saya Oh, sudah kasih oke. dari kamu di dalam BH kamu. Kamu bisa buka dari sana. Iya, saya cuman ada satu device ini. Mualim, Iya, gimana? Iya, Sensei, saya ada dua device, tapi satu yang charging sekarang. Mau di searching apa sih? Sensei, tapi kalau dilihat Yohanes 6:54 Jadi ini, gini ya, yang Bentar saya dulu, bahas jadi itu kan gini. gini. Sebentar, Apakah Edis. kalian Sabar itu dulu, menyembah Edis. Muhammad? Sebentar Gitu loh. izin Edis sebentar. Dis, Yohanes 6:55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Betul, betul Jelas. itu. Dan kami betul. memakan itu dengan sebuah ritual itu. Itu kamu loh. Dengan roti dan anggur itu. Berarti makan dagingku dan benar-benar. Tapi sayangnya pengikut Muhammad itu meminum darahnya betulan itu. Loh ini betulan ini Bidis Yohanes 6:55 sebab daging Dan Abdul Somad itu dalam video Kamu buka, dalam coba. channel YouTube Kamu resminya buka itu dalilnya mengiyakan mana? itu. Coba kamu buka datanya mana hadis itu. Coba saya lihat. Saya open cam. Kamu buka aja channelnya Abdul Somad, Bukan. video Abdul Somad official itu, yang resmi itu. Saya nggak Dia mau membetulkan data itu data bahwa itu, Bis. pengikut Muhammad meminum darah Muhammad itu. Harus Begitu harus juga Bahar bin didata. Smith itu. Bang Sidik. Dan ulama-ulama besar itu sepakat itu bahwa darah Muhammad diminum itu.
Mana? Oh, mau saya kasih Sensei. datanya. Mau saya kasih datanya. Mana ada tamu? Tahan Jadi dulu ya. begini. Sebentar Tahan dulu dulu. Kiamat. Sebentar, ini lagi sebentar Kiamat, dulu. nanti Iya. dulu kau. Sebentar. Jadi begini, Kiamat Jangan tunggu Bang Zuma aja kepanasan ya. Nyirati. Tenang. Di- Tenangkan. Apa sih kamu itu belum apa Nyirati lu tenang, lu tenang. Kalau ini udah benar-benar. Saya Bagaimana itu Sensei? normal nggak seperti Nabi. Iya, Mu, Le jadi Nyirat burung Yohanes. laki-laki. Waduh. Jadi Enggak, begini, jangan, pelan-pelan, tahan dulu. Nyirati. Mas Sidik, tahan, Muhammad Mas itu Sidik. LGBT, Iya, iya, Kamu Kiamat, kalau mau naik Kiamat, jangan kamu dulu, udah Kiamat. bujang. Katanya kamu Tahan ini dulu. pintar malu ini. Mas Sidik, Nyirati. tahan dulu. Nyirati, Tahan dulu, kamu ini biar gak rungkat, Waduh, biar gak kamu rungkat. ini. Kamu Biar kalau nggak memang rungkat. nggak mampu Iya, dengan Kiamat, saya bawa Kiamat. pribadi, kamu tomel Kamu deh. aja Halo, di room kamu nggak mau Kiamat. dinaikin Malu. saya. Nabi itu suka Kiamat. laki-laki. Nggak usah mengujat deh. Nyirati. Aduh, enggak. Halo, host boleh ngomong. Host boleh ngomong. Kiamat, you son of a bitch. Nggak usah bermain-main sama saya. Jangan cerita Udah, kotor kamu untuk Nabi ngomong saya. fokus-fokus I'll aja. fuck you right here. Nah, Turun aja Bes kalau model begini. Turun Nah, aja. dulu. Fuck you right here. Kiamat. I'll fuck you. Kalau kayak begitu nggak bisa. Kalau begini ini I'll aja. fuck you. Kiamat. Ah, dari Itu tadi kami terong. nggak ada. Nabi Itu yang betul apa? Udah, Aduh, udah, Nabi udah, dong. Kami Kiamat tunggu di bawah aja, Turunin, Kiamat turunin, tunggu di bawah aja. Jadi Model gitu. Janganlah kayak begini Bang gitu. Sidik, boleh Lagi di diskusi kan. screen bahwa di dalam Yohanes 6 nomor 53 dan 54. Iya, dan Itu 55. dua-duanya itu ada kata makan ya. Tapi kalau kita buka original teks dalam bahasa Greek di 54 itu tulisannya trogon, memakan. Secara Trogon, saya buka ya. literal Saya artinya buka. itu mengunyah. Mengunyah trogon. dan itu tidak bisa lagi ditafsirkan bahwa itu kalimat perumpamaan. Itu adalah kalimat yang sifatnya harfiah, mengunyah. Makan ya, Jadi, Sensei saya buka ya, makan ya ya. betul. Jadi daging Bentar. Yesus itu memang betul-betul harus dikunyah. Oh, 5176 bentar. Eh, Oh ya, Yohanes trogo. 6. Saya tanggapi ya, Trogo saya ya. tanggapi biar Iya, saya iya, baca iya, aja ini ya. makan ini, Jadi makan, gini, makan. jadi gini, Betul. saya baca aja. Ya, itu Biar saya artinya baca aja. mengunyah. Terus tanggapi. Ya, mengunyah. Saya tanggapi, benar. Mau saya tanggapi nggak masalah memakan darah dan meminum darah Yesus? Ya, oke, sebentar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang Ali. Mau saya tanggapi nggak? Sebentar. Kalau mau saya tanggapi, tahan kalau mau dulu. saya tanggapi kasih waktu gitu aja. Iya, tahan dulu. Iya, tahan dulu. Ya, Iya, oke, sabar, tahan dulu. sabar. Ini saya mau ngomong nih, host mau ngomong dulu. Ini mereka diskusi tadi di room sebelah. Sekarang kondisinya kita lagi menunggu Bang Zuma. Habis itu baru dinaikin Kiamat. Untuk teman-teman yang mau naik, teman-teman Islam nanti aja tunggu dulu ya. Kita tunggu Bang Zuma dulu biar nggak penuh juga roomnya. Oke. Brother Zia turun dulu, Brother Zia. Kenapa? Brother Zia Kenapa? monitor. Turun dulu, Brother Zia. Kenapa? Kena peringatan. Iya, brother. Kenapa? Peringatan? Turun dulu sebentar tuh. Iya, Warning. kena peringatan ya. Oh, Iya. you said that. Ya nanti naik lagi ini baru naik lagi gitu. Ditarik Iya, lagi. nanti naik lagi. Saya turun nggak apa-apa saya turun. Enggak Iya, kena turun lagi peringatan dulu, baru brother, naik kena lagi. peringatan Ustaz. Nanti naik lagi. Turun dulu, Kena baru peringatan, naik lagi. supaya aman akunnya gitu. Tarik Apa, lagi, Bes. Ya, Teman-teman. dia ngucap ke TF itu, kena itu. Oke, Kena teman-teman, ini ya di tap-tap layarnya ya. Terus nggak usah ini dong, biar diskusinya nanti enak, nggak usah main report gitu. Oke, teman-teman semuanya. Oke, saya tanggapi dulu masalah meminum darah Yesus dan memakan daging ya. Silakan. Oke, silakan. Iya, Thank you, jadi gini, teman-teman. jadi kita semua mengetahui ya bahwa sebelum Yesus disalibkan, Yesus itu mengambil roti dan anggur serta berkata seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-26 sampai 28. Bunyinya gini ya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jadi juga Gusti Yesus itu pernah mengatakan seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes 6 ayat 56 yang berbunyi begini ya. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Jadi untuk diketahui bersama, tidak ada satupun pengikut Gusti Yesus yang pertama sampai hari ini yang memakan daging Yesus atau meminum darahnya secara sungguhan. Karena semuanya itu hanyalah bahasa metafora dari Gusti Yesus yang kurang lebih memberikan makna bahwa tubuh Yesus dan darahnya sebagai makanan dan minuman yang sejati.
di mana setiap orang yang memakan dan minumnya berarti telah menjadi bagian dari dirinya, masih menjadi juga umat perjanjian baru yang wajib hidup seperti Yesus karena darah Yesus dan tubuh Yesus juga masuk ke dalam tubuhnya. 5354 yang dibahas dulu. Itu dua-duanya. Nah, Ada orang kata sebentar dulu memakan. biar saya selesaikan dulu Neplos ya. Ya, fokuslah Orang ke Kristen Yohanesnya. generasi awal sampai sekarang ini telah menjadikan itu sebagai perayaan khusus yang disebut dengan perjamuan suci, atau dalam perjamuan itu orang Kristen memakan roti sebagai lambang tubuh Yesus dan meminum anggur sebagai lambang darah Yesus untuk memeringati kembali apa yang pernah diperbuat Yesus kepada murid-muridnya dahulu. Aduh, Gitu udah loh. Nggak dibilang bisa, Nah tadi. sekarang lalu bagaimana dengan Islam? Nah, satu hal yang Ditanggapi gini, dulu lah, Dis. Wah, Kok ini kamu kayaknya hanya kalau saya ngomong enak-enak bahaya aja nih. menjelaskan? kalau saya ngomong bahaya, enggak, biar saya selesaikan dulu. Kalau nggak Kan belum iya, kelar. jangan Iya, bahaya jangan lagi. dulu lompat lah. Ah. Banyak kali cerita Gimana? ini. Iya, gimana itu? Gini loh, gini, kalau di dalam Islam itu minum darah Muhammad itu sungguhan gitu loh. Itu hadisnya doif kan atau palsu. Nah, sekarang gini, Dis. Tadi kamu bawa Yohanes, Ya, sementara itu kan bentar kamu nggak dulu. seneng gitu loh. Bentar dulu. Itu kan karena kamu nggak Sementara. seneng makanya hadisnya nggak sahih gitu loh. Bentar dulu, bukan gak sohih lah. Kami ini baru lahir, hadisnya udah ada loh. Bentar dulu gini, analogi yang kamu Ustadz berpikir. sekelas Abdul Somad aja itu mengiyakan hadis itu loh. Enggak, dengar dulu. Kami mau data hadis berapa, nomor berapa gitu loh. Nah, kalau kamu berbicara tentang Bible-mu, Loh, udah itu dibilang seperti- dalam Waduh, kamu kitab kok motong Mafahim, terus, Dis? Mafahim Yafihu Edis, Apa kamu nggak ngerti? Bentar dulu. Biar terorganisir dengan baik dan benar diskusinya, Satu-satu ganti-gantian lah. Edis ya. Dan juga Edis ini suaranya lumayan kenceng ya, sabar ya Edis Enggak, ya, gua belum gantian. pakai. Lanjut. Dekatin nih, gua dekatin hilang itu kamu. Nggak, Sampai kalau- lompat kalau kamu kalau mau- gua dekatin Iya, speaker saya. Kalau mau diskusi ilmiah, Bang mau bahas Sidik. hadis, Nggak apa-apa, ayo, Agus besar nggak apa-apa yuk. Iya, kalau kan mau bahas satu-satu hadis, kamu. sebentar. Kalau Iya, mau bahas hadis, saya siap, tapi buka data. Iyalah. Berikan hadisnya nomor berapa, sumbernya apa, kita bahas. Tapi kalau Oh, jadi sekedar kamu lebih dikutip, pintar dari Abdul Somad gitu. kemudian membawa narasi, loh Ustadz Abdul Somad saja mengutip hadis itu. Ya, dalam Islam itu tidak ada yang maksum, beda sama ajaranmu. Ya, dan dia Nggak ada mengiyakan dosa. gitu loh. Dia mengiyakan itu. Ajaranmu itu kan menganggap ada santu itu, ada orang-orang suci yang tidak bercelah. Enggak, sekarang Kalau gini ajaran- aja. ajaran Islam nggak Kenapa ada Abdul itu. Somad itu mengiyakan darah Muhammad diminum tapi kamu enggak Edis. gitu. Jadi Sabar, Dis, suaramu Dis, sabar, dipelanin Dis. dikit, bisa Biasa dijauhin aja dikit. Iya, cara, dijauhin nggak perlu aja. teriak. Karena- Ya, orang tetap dengar. Iya. Nggak akan saya potong kalau kamu bicara. Oke, baiklah. Sekarang agak Iya, jauh nih. Oke, DB baik. Iya, Baik, iya, kita DB-nya beda kelas. DB-nya nanti. Baik, sekarang gini aja, Ali. Kalau DB-nya Sekarang gini aja, Ali. Edis Kenapa dengerin dulu. Muhammad Edis, dengerin Kenapa dulu. Muhammad membenarkan hadis itu sedangkan kamu enggak gitu? Dengerin dulu Edis. DB-nya punya kamu, suara kamu nanti ke detect TikTok. Kalau ke detect TikTok kau rungkat atau room ini rungkat, tidak jadi diskusi lagi kau. Suaranya disantain aja, oke? Jangan aja, Dis. Iya. Nggak ada dalam diskusi. Iya, lanjut. Diskusi ilmiah itu tidak ada ketika kamu mengadu argumen saya yang ilmiah. Loh, kok ada ustadz lain mengatakan itu benar, itu gini, itu gitu. Itu diskusi macam apa? Yang kamu nilai adalah argumen saya, bukan dengan membenturkan argumen saya dengan argumen orang lain. Nanti saya juga bisa benturkan argumen kamu sama oneness kalau gitu caranya. Hah? Ilmiah dong. Sudah belum? Kalau udah biar saya tanggapi. Saya tanggapi dulu Dis tadi, Dis. Ngaku kuliah di luar negeri tapi botol ternyata. Iya, Dis gini, Dis. Saya nggak mau Kiamat di percaya. bawah, Terus sabar terang ya, Dis, kiamat. Setelah saya membaca Siapa? Biblosmu, saya nggak percaya karena apa, Dis? Misalnya contoh. Bang Sidik, izin Bang Sidik Ya, dikit aja. siap, Kiamat siap. di bawah, tolong bersabar sembari menunggu Sensei Juma. Tolong Ini jilatin Ali ini sendal- kemarin udah saya tolong jilatin undang. sendal saya dulu di bawah ya, tapi Kiamat ya. belit ini. Oh, Jilatin Sensei dulu Juma, sendal saya Sensei ya, Juma di bawah ya. Sensei Juma udah ada kabar, Ban Nevlos. Iya, iya. Udah- Jadi enggak udah ini dibalas, untuk kiamat. Oh, Sebelum naik keren. jilatin dulu sendal saya di bawah ya. Enggak sampai gitu, bersih, sampai bersih. Ya, Jadi tolong. jadi Alfi Dis, nanti naik menyiapkan timer ya, Alfi ya, nyiapin timer ya. jadi Dis, setelah saya mempelajari Bible, saya nggak percaya Dis karena apa? Misalnya contoh Lukas 24, 4, 4, 4, 5, 4, 6 setelah dicari nggak ada. Nah, kalau kamu membawa tadi tentang Yohanes yang menceritakan bahwasanya di situ memang benar-benar tertulis seperti gini, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, benar-benar dan darahku adalah benar-benar minuman, gitu loh.
Nah, kamu bawa tentang Matius. Sementara juga kalau kamu Ya lihat memang sini, benar, kita tapi dulu itu tidak lah. diminum secara sedikit sungguhan. sedikit lagi. Matius misalnya contoh menceritakan tentang kelahiran di Matius berbeda, di Lukas berbeda. Matius sama Markus kalau nggak salah ya, itu berbeda tentang sensus Kita fokus saja, nggak usah kemana-mana. Fokus saja itu bahas jangan penyembahan kamu ini. bahas Yohanes, kamu bawa ke Matius Markus gitu loh. Ini udah terang-terangan loh. Yohanes mengatakan itu. Jangan kemana-mana Tertulis. gitu. Loh. Jangan kemana-mana. Fokus saja mengenai minum darah ya. Nah, mana sekarang kamu bawa premis Poin mana utamanya datamu? di minum darah itu, poin utamanya minum darah itu adalah Sekarang tidak gini ada aja, perintah. intinya begini. Kamu ini menghindar kalau saya ngomong. Poin utamanya adalah tidak ada perintah. Itu poin Nggak, kita paling ini kan penting. gini, sebentar. Kita ini intinya begini Neplos. Memang tidak ada perintah dari Muhammad. Darah itu diminum sendiri oleh para pengikutnya. Tetapi setelah darah itu diminum, Muhammad itu membenarkan gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara mengatakan haram dagingmu disentuh api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara darahku sudah bercampur dengan darahmu gitu loh. Ucapan Nah, itu. ini sebenarnya bertentangan dengan, sebentar dulu. Dia bakal bertentangan. Gimana sih bisa ngomong bahasa ini? Sebentar, bakal Enggak, bertentangan. saya kayaknya ada delay nih. Seandainya. Saya ada delay kayaknya 3 Ya detik udah, ini. turunlah dulu ke bawah. Jadi jelas ya dalam syariat Gini, Islam yang Neplos. suci dan mulia ini, perintah untuk perkara-perkara yang minum telah darah Muhammad baku itu di tidak dalam ada. Al-Quran itu Betul, tidak bisa betul katamu. Sebentar, Tetapi Edis, ketika woi, darah itu diminum, waduh, apa ini? Muhammad membenarkan gitu loh. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Sebentarlah dulu. Karena Muhammad pernah ngomong kepada Fatimah, Sebentarlah dulu, ketahuilah Dis. aku tidak berkuasa untuk memasukkanmu ke dalam surga. Gitu loh. Perhatikan Oke, Edis, logikanya di sini. kita langsung Logikanya di timer sini. aja ya. Kita langsung timer aja teman-teman, gimana? Bang Nanti dulu Nevlos? aja, nanti aja dulu. Kita tunggu Oh, sesi nanti aja dulu. Oke, Kita tahan dulu. keluar aja Adi. biarin Ya. biar pakai waktu aja gimana? Jadi begini, dia akan bertentangan kalau memang riwayat itu terbukti sahih, terbukti benar pernah diucapkan bahwa diharamkan manusia ini masuk ke dalam neraka karena darahnya sudah bercampur dengan darahku. Kalau perkataan itu benar-benar pernah diucapkan, ya bertentangan kalau begitu. Masalahnya statusnya daif, lemah itu yang jadi makanya saya masalah. bilang Ya pengikut, sudah. kalau makanya saya bilang pengikut hadis dengan pengikut Quran itu akan cakar-cakaran. Kok cakar-cakaran? Udahlah. Makanya sekarang orang-orang terutama muslim di dunia barat itu sudah meninggalkan hadis gitu loh. Menjadi sebuah ajaran yang membawa beban psikologi sebagai ajaran yang memakan Tuhannya berat memang. Jadi nggak perlu bernarasi Ya, kosong. tidak di masalah sini. itu, yang jelas kami Ketika- melakukan itu dalam pengertian Ya, tubuh iya. Yesus dengan tubuh kami itu menjadi satu gitu loh. Waduh, sejak kapan? Assalamualaikum warahmatullahi Dan itu sebenarnya itu kan juga dikatakan oleh Muhammad juga gitu. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Ini jangan pakai kacamata kuda gitu. Gimana? Mau naikin kiamat aja langsung pakai timer atau gimana teman-teman? Udah dihubungi kah, Bang Rashid? Tadi udah saya hubungi tapi Pakai waktu belum aja, diangkat. pakai waktu. Orang panhujat untuk Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Jangan. Siap-siap. Nunggu Bang Zuma aja ya, nunggu Bang Zuma aja. Sabar Kayaknya aja ya. takut nih, kayaknya takut. Kiamat. Bukan Dis, kita Gak ada menghargai yang takut, perempuan. Dis. Gak ada yang Kita menghargai takut. perempuan bunting. Apa yang takut sama dia? Ngargain aja dia Rati perempuan, kan lagi Dis. bunting itu. Sabarlah, karena digas sama Saya pendeta. nggak menghujat loh, masa dibilang saya menghujat? Saya nggak menghujat. Bukan Gini kami aja, sebagai kalau teman-teman muslim. nggak percaya, Sabar mampir dulu, ke Kak. channel resminya Abdul Somad, ketik aja di situ Ngapain Muhammad besar-besar menjelaskan banget darah suaramu, Dis? Muhammad gitu. Ini kan Edis, Basi ngapain sih Rati. teriak-teriak, Dis? Sakit kuping aku, Ya, Dis. ini kan Basi Rati. Rati itu kan lagi bunting gara-gara dikipeh sama pendeta. Kita nggak tahu pendeta yang mana. Kita hargai perempuan bunting. Lagi bunting kok debat. Ya Mati. teman-teman, tap-tap layar ya teman-teman ya. Ya. 100k biar kuat teman-teman. Biar Bang Nevlos Sekarang gini aja, Dis, biar Dis, diskusinya gini. tertib pakai waktu gimana? Sakit kuping saya, Edis. Sakit kuping saya, Dis. Jauhin lah, Dis. Ah, Suaramu jauhin. itu pecah.
Gimana kamu? Karena Headset. 5.000 gratis ongkir gitu. Oke, sekarang gimana? Iya, jangan Iya. teriak-teriak Nah, lah. gitu. Santai aja, Dis. Suaramu Santai kuat kok, Dis. aja. Suaramu kuat. Kami akan mendengarkan setiap perkataanmu. Tahu ada Santai, Dis, santai. Kalau kami teriak-teriak, suaranya halus karena headsetnya mahal gitu loh. Jadi nggak pecah. Sekarang Santai. ini kita akan Santai, membahas Ladis. tentang menuhankan gitu loh. Bawalah data gitu loh, nggak bisa lah kau menghujat. Jadi Waduh. kita harus bicara dulu apa itu mentuhankan gitu loh. Coba simpel-simpel aja, kita bicara fakta ya. Kita bicara fakta. Ada 3 fakta yang mau kita uji sekarang. Pertama adalah fakta, apakah umat Islam pernah ya menuhankan Muhammad SAW atau tidak. Yang kedua, apakah Kristen itu menyembah mayat atau tidak. Yang ketiga, disebabkan karena ada hari memperingati mayat, maka apakah itu bentuk penyembahan terhadap mayat? Itu aja coba dulu. 3 fakta itu aja, simpel sekali itu. Fakta yang dibicarakan, bukan teori. Gini Neplos ya, Kenapa kita debat kusir terus? Karena karena kita itu tidak sepakat tentang definisi gitu loh. Karena yang Kristen menuduh Muslim menyembah batu, yang kalian nggak terima gitu loh. Karena kita tidak clear dulu apa sih penyembahan itu gitu loh. Ya, dia bakal bisa dianggap sebagai fakta ketika diakui begitu loh. Seandainya begini, kami menyembah batu, akui nggak? Kalau nggak ada yang mengakui, berarti nggak ada yang menyembah. Gini, orang tidak para penyembah batu itu tidak akan mengakui mereka menyembah Itu batu. cita-citamu berarti, bukan cita-cita Muslim. Itu cita-citamu. Bagaimana mungkin kami harus mewujudkan cita-citamu? Kok bisa begitu? Gini aja. Gimana kalau kita definisikan dulu apa itu penyembahan gitu? Ya boleh, mau berdasarkan secara definisi lewat kamus. Saya rasa biar kita akademis. Ya bebas saja. Biar diskusinya menjadi diskusi yang akademik. Gini, La ilaha kita illallah. bicara dulu Suaramu, Dis, apa itu Dis, penyembahan. Nah, kemudian nanti jatuh-jatuhnya apakah Muslim menyembah gitu, Muhammad. Gitu. Kamu pakai headset Pakai yang headset. berapa sih? Pakai headset Harga apa berapa sih, itu? Dis? Iya. Kirim rekening Dis, biar saya donasi. Iya, itu. Ya ampun, subhanallah, suaranya sampai ke otak rasanya. Jadi nggak enak dengarnya. Ngegerget Mending keluar ke saya otak. kalau suara cempreng jelek, bikin pecah lagi suaranya. Sekarang bikin topik ya. Edis mau diskusi topik apa dan Bang Ali 1 to 1 ya. Ali dan Ya. Edis 1 to 1. Mau diskusi topik Iya. apa? Kita Edis jangan buang waktu kamu Siapa dan saya. Oke, boleh. saya angkat ya. Siapa Boleh, penyembah satu lawan batu? satu tuh malah lebih bagus. Siapa penyembah batu sebenarnya? Oke, head to head. Mau Edis pakai timer? Oke, Dimulai temanya sambil itu, Dis. nunggu. Siapa penyembah sambil batu? nunggu Bukan gimana? siapa penyembah batu, siapa penyembah mayat itu. Jangan takut, Oke. jangan takut. Lanjut aja. Saya Bang Ali, ingin Bang Ali. mengangkat, nggak apa-apa, enggak. Saya ingin mengangkat tema apakah benar para penyembah Yesus tidak menyembah batu? Berani nggak? Boleh, tapi fokusnya itu adalah apakah Muslim atau Kristen yang menyembah mayat gitu. Terserah, pokoknya saya buktikan dalam Udahlah, waktu 5 Dis, menit, kalah 10 telah. menit kau itu penyembah batu. Sabar ya, kiamat ya, sabar. Oh, Edis, Jadi Edis. sekarang gini, Ali, coba Sebentar, Edis. coba Edis, definisikan dulu apa itu menyembah gitu. Edis, selain dirimu Edis, teman-teman Kristenmu yang sekelas sama lu, yang lu ngerasa sekelas, yang nggak penghujat, coba ada nggak? Coba diundang. Tolong jangan naikkan wanita hamil ya. Iya. Berbahaya bagi kesehatan janinnya. Teman-teman di bawah yang minta permintaan. Teman-teman mohon saya maaf dari luar ya. semua ini. Nggak apa-apa, Edis. Gue bisa kok bahasa Bugis. Kamu katanya lalu dari Arab, nggak taunya dari apa namanya Ustaz? Boleh. Dari Bangla boleh, dari India, dari mana lagi?
Kotanya iya, yang lalu Bawa ke sini. Ustaz, yang lalu katanya dari Arab, nggak tahu dari Bangladesh. Iya. Dia berkoar-koar cuman kendala bahasa jatuhnya. Jadi goyang-goyang nih ini. berdebat sama orang Arab. Waktu saya datang penuhi tantangannya, ternyata Bangla yang dia bawa. Kan kurang asem ya di sini. Nah, itu orang-orang Syria itu kan ngarang aja Bang. Lu itu Syria lagi. Kok dia ngaku Lu suka lucu emang kadang-kadang Edis lu gua ngeri emang ngeri kalau Edis ngomong ngeri. Masya Allah, ngeri kalau Edis ngomong ngeri. Edis itu selalu ngeri, padahal Edis yang ngeri nih. Ngeri setelah dibuka Edis ngeri kabur pula. Allahu Akbar, ngeri. Brother Majid. Teman-teman, begini, sebentar. Saya belum naikin kiamat sambil nungguin Bang Zuma, karena kalau kiamat nggak dikasih timer, mulutnya nggak mau berhenti ngomong dan juga penghujatannya itu nggak enak di telinga gitu loh. Nyirati Takutnya ntar namanya. malah. Kok kiamat apa Nyirati namanya? Iya udah ya, saya sebagai tuan rumah menghargai seorang Lo emang namanya Nyirati kok. Mbak Kiamat. Ini biar Bang Kiamat ya. Nggak apa-apa biar. Ya. Sabar ya Bang Kiamat ya. Jangan dinaikin lah kalau yang sedang hamil nanti Bang Zuma berdampak. masuk tuh, Bang Zuma tuh masuk. Ada, Masya Allah. Tafadol. Oke. Izin dulu sama Gurunda Zuma, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini udah 2 jam kita nunggu Gurunda. Ini Ratih di bawah udah mulai ini mules katanya, udah mulai dari tadi nungguin. Gimana Gurunda, dinaikin atau tidak? Ya terserah aja teman-teman. Tapi saya gimana rasa itu? Mau tema berbahaya yang tadi lagi. nanti. Cuman begini Sensei. Tema tadi itu membuat mereka komalnya jadi mayat juga, komalnya bukan cuma Tuhannya jadi mayat, komalnya juga jadi mayat. saya tadi udah bilang Sensei bahwa jangan naikkan Ratih. Kita sebagai muslim menghargai Diatur aja pakai waktu kalau memang karena diskusi dikipres sama pendeta. Jadi kita hargai itu perempuan lagi bunting si Ratih itu. Udahlah kasihan juga nanti. Diatur aja diskusinya kalau memang mau diskusi ayo. Oke, begini Edis, yang pertama rulesnya headsetmu jauh-jauhin dikit dari mulut karena itu merusak kuping dan kesehatan bangsa. Kedua, karena banyak yang menolak kehadiran kiamat, mohon izin. Jadi bagaimana kalau Edis dengan Bang Zuma yang head to head dan juga dilanjut tema yang tadi, oke? Bagaimana? Ya, terus yang 10 ini naikin Kristen ya? Kalau iya betul. Kalau gini, gini, kalau menurut saya ya, si Ali lebih mending daripada Kipling. Jangan, nggak boleh begitu. Jadi nggak apa-apa. Lebih akademik kalau diskusi Teman-teman, tadi Edis ini kan sudah mencret tepung. Ya, jadi dia trauma berat. Dia membawa data siapa yang menyembah mayat. Ternyata terbukti ya dari samping, kiri, kanan, atas, bawah, senggol dikit dong. Ternyata dia menyembah mayat. Masalahnya diskusimu itu nggak ada yang berkelas, Kipli. Gitu. Oke, gini aja. Kalau memang tidak ada berkelas, ini kan kita diskusi buat audiens. Masa kamu mau membahas Edis dengerin dulu ya. Kita kan diskusi untuk audiens di bawah. Edis mempunyai audiens sendiri, Bang Zuma mempunyai audiens otomatis. Bang Zuma juga mempunyai otomatis audiens yang banyak juga, ya kan? Kelihatannya dia mau lari dari tema yang dia pilih. Iya, makanya. Gimana kalau head to head aja? Edis tidak usah mempedulikan. Tetap di situ. Kita Ya, bahas betul. tentang penyembahan mayat. Berarti, ayo, begitu dong, oke? Edis ya, kita mulai ya. Gimana Edis? Jadi biar tidak mau hadapi saya Cuman atau adik saya minta saya? gini, sebelum kita berdebat tentang siapa penyembah Banyak mayat, kali saya proposalmu minta dari tadi. Definisikan dulu apa itu menyembah. Gak usah buat proposal lagi. Tarsan. Oke. Gimana? Langsung gas aja. Dia mau diskusi macam mau ngaji. Langsung gas aja. Berani nggak pakai waktu? Mulai saja. Di markasmu aja Kau mau diskusi atau kalian. mengerjakan proyek kau Edis? Banyak kawanmu. Apalagi teman-teman ya. Host langsung berikan kesempatan kepada Bang Sekarang Dazuma, gini lalu kalau Edis. mau diskusi ayo gimana? Oke, langsung aja. Oke. Ya Edis, makanya
izin dulu ya, timer di standby dulu Alfi. Untuk teman-teman muslim di bawah, saya juga pesan ke Edis, ini bukan keroyokan ya, head to head dengan Bang Zuma, Edis dan Bang Zuma. Oke, nanti dibikin temanya biar tidak ada kesan pengeroyokan gitu kan, jangan ngerasa dikeroyok. Temanya Edis yang tadi itu. Oke, Ya, sama temanya kalau Edis. dia sendirian harus dibantu itu sama Nepal sama Ali sama Udah Edis, udah ya Edis ya, premis ya dong. udah nggak usah premis. Oke, Kamu silakan aja sama- waktunya 4 menit. Silakan Gurunda Zuma, standby. Alfi 4 Berapa menit ya. menit? 4 menit. Ya, boleh. Oke, silakan Gurunda tafadhol. Waktu dimulai dari sekarang. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya. Kenapa dia duluan? Kenapa nggak saya duluan? Jangan nanti Banyak kali cengkunek kau kupukul tempat kau nanti kera kau. nanti larinya kau kemana-mana ya. Ini kan tema kamu tuh membahas tentang siapa yang menyembah mayat kan gitu. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Nabi Isa itu hanyalah manusia biasa. Lalu kemudian diselamatkan oleh Allah. Kalau di Islam itu Yesus itu belum jadi mayat dia. Tapi di agamamu dia sudah jadi mayat. Kemudian tujuan menjadi mayatnya adalah agar menjadi Tuhan sembahan bagi Edis gitu. Nah, Edis, ketika kamu membawa narasi bahwa siapa yang menyembah mayat, kan tujuanmu ingin mempermalukan umat Islam yang menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjadi mayat seperti yang kamu katakan dia membusuk dan seterusnya. Al-Quran menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian di dalam kehidupannya menjadi nabi, menjadi rasul, ya, semua napasnya, saya katakan semua napasnya itu semata-mata untuk berjuang. Kemudian melaksanakan perintah Tuhan, yaitu menjabarkan az-zikr kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi. Jadi gugurnya beliau, wafatnya beliau itu syahid. Al-Quran mengatakan beliau tidak meninggal, orang-orang syahid itu enggak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Sebagai manusia, nabi dan rasul, beliau enggak mati. Dan kami tidak menyembah beliau. Laksana Kristen mempertuhankan anak Maria, kami tidak. Itu yang perlu saudara pahami. Terus di dalam kitab saudara, jelas sekali data-data yang saya sajikan tadi di Komal yang sudah menjadi mayat itu. Lukas 24, Yohanes 19, Yohanes 20 dan seterusnya, itu menerangkan tentang mayat Yesus. Jadi di Kristen itu ada mayat. Ada Tuhan yang pernah menjadi mayat, kemudian bangkit menjadikan apa? Tuhan yang Maha Esa membangkitkan dia untuk menjadi Tuhan bagi Edis. Nah, artinya bahwa Anda kalau memaksakan Yesus itu hidup kembali terangkat ke langit atau ke surga, beliau mantan mayat. Ya, sebagai mantan mayat, narasi bahwa dia itu mayat itu masih berlaku. Dan yang menyembah mantan mayat ini kan Anda. Itu fakta yang tidak bisa Anda bantah. Di dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Makanya Anda tuhankan mantan mayat ini. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara Edis, apakah ada kemudian di dalam ajaran agama Islam itu bahwa umat Islam itu menyembah manusia baginda Rasulullah Muhammad SAW? Ini pertanyaan bagus supaya kamu itu nggak terpojok kali, ya kan? Ya, saya tanya, adakah di dalam Al-Quran umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW? Oke, itu pertanyaan saya, Dis. Kalau data Kristen menyembah Yesus kan sudah jelas, kalian mempertuhankan mantan mayat. Artinya yang menyembah mayat itu ya Anda.
Demikian, silakan. Silakan Edis. Mari kita lebarkan dulu. Cek 1 2 3 ses dulu, suara saya kedengeran. Tapi belum lupa. Ya, dijauhin dikit mic-nya. Mantap. Baik, terima kasih ya. Jadi kenapa terus-menerus diskusi ini menjadi seperti ini ya? Seperti saya bilang ya, kita ini terjebak kepada diksi menjadikan Tuhan, menuhankan. Kita ngomong begitu tanpa kita definisikan dulu. Karena di dalam pikirannya Zulkifli, mentuhankan atau menjadikan seseorang Tuhan itu artinya menjadikan dia sang pencipta. Ini yang saya bilang logika kacau balau gitu. Kenapa saya katakan logika kacau balau? Sebenarnya gini ya, ada juga narasi mentuhankan manusia di dalam Quran. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 31 dikatakan begini, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Apakah artinya itu adalah mereka menjadikan rahib-rahib itu sebagai sang pencipta? Kan tidak gitu loh. Menjadikan seseorang Tuhan atau membuat sesuatu jadi Tuhannya atau menuhankan, itu artinya membuat seseorang itu menjadi sebuah otoritas di dalam diri dia, gitu loh. Menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang ini waktunya kok hilang gimana? Bisa, karena soalnya kalau nggak lihat waktu agak terganggu ini. Gimana? Alfi monitor. Jaringannya kayaknya dia Alfi nih. Alfi, Edis, waduh. ada aja lagu kau Edis. Heran. Alfi. Enggak, nanti kalau saya bicara nggak ada waktu, kan nanti kalian bilang ya. 1 menit Iya. udah berhenti, gitu. Edis masih ada waktunya 3 menit. Oh, Alfi nggak kuat kayaknya. Bang Ali atau Bang Sidik? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Lanjut. Saya menit aja. Lanjut. Oke. 14.05 nih sekarang. Ini gimana nggak ada waktu ini? Jadi bingung ngomongnya, nanti nggak terarah gitu. Udah ada itu 14.06 sekarang. Ini base Mulailah. timer di laptop. Oke, yang bisa fasilitasi timer siapa? Silakan. Oke, jadi seperti saya bilang tadi ya, maka kita harus bicara dulu apa sih mentuhankan gitu. Apa sih menjadikannya Tuhan, itu definisinya apa gitu. Karena kalau saya pakai Bible, kalian kan nggak akan percaya gitu. Jadi saya pakai Quran gitu. Dalam Quran tuh ada ayat begini. Ada dalam Az-Zasiyah ayat 23, itu bunyinya begini. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya gitu. Apakah definisinya itu adalah mereka membuat hawa nafsu itu sebagai sang penciptanya? Kan tidak gitu loh. Jadi membuat atau menjadikan sesuatu sebagai hawa nafsu itu artinya menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang menentukan kemana dia harus pergi gitu, kemana dia harus melangkah gitu loh. Menjadikan sebagai satu otoritas gitu. Nah, sebagai muslim kalian itu wajib begitu menjadikan Muhammad itu sebagai ilah. Nah, menjadikan Muhammad sebagai ilah di sini bukan berarti menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta, tidak. Menjadikan Muhammad sebagai ilah artinya kalian membuat Muhammad itu sebagai sebuah sosok yang harus kalian patuhi dan taati 100%. Nah, Zulkifli pasti bilang, "Loh, kamu kalau mentaati Paulus berarti kamu mentuhankan Paulus." Kan gitu. Maka kita harus bilang dulu yang dimaksud mentaati di sini apa gitu loh. Nah, mentaati yang saya maksud di sini adalah mentaati secara 100%. Gitu loh. Bukan kalau mentaati bos, mentaati orang tua, kita mentaati mereka itu bersyarat. Kita mentaati orang tua kita itu nggak bersyarat gitu loh. Misalnya gini, Zulkifli disuruh orang tuanya untuk menceraikan istrinya, kan nggak harus ditaati itu, gitu loh. Artinya ketaatan kepada orang tua itu bersyarat. Nah, sedangkan ketaatan kepada Muhammad itu nggak bersyarat, itu setaraf dengan ketaatan kepada Allah gitu loh. Jadi apapun yang Muhammad bilang, kamu harus patuh gitu. Karena dalam Quran dikatakan Allah dan Rasulnya itu menetapkan sebuah keputusan gitu. Gitu, paham nggak? Kalau nggak paham, saya mendingan tidur nih. Oke, terima kasih Edi. Silakan Gurunda. Sikat miring. Iya, Anda belum bisa kemudian membuktikan bahwa umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malah Anda menguatkan, ya, kami mentaati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yes, karena itu perintah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah yang memproklamirkan
perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar manusia mengikuti beliau. Mengikuti bukan menyembah, mentaati bukan mempertuhankan. Sedangkan narasi ini Anda mencoba gunakan di dalam konsep agama saudara. Itu nggak kena. Kenapa? Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang nusul ke atas muka bumi, mengambil rupa manusia, mengosongkan diri, menyetarakan dirinya sebagai manusia. Itu Yesus. Jangan Anda sembunyikan identitas dia ketika terciduk dia pernah menjadi mayat. Jangan. Di mana-mana yang terdengar itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kan gitu poinnya. Nggak ada itu umat Islam. Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Muhammad. Nggak ada itu. Nabi Muhammad di Tuhan kan nggak ada. Ya, jadi di sini Anda kenanya itu di situ. Anda mau lari kemanapun membahas tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedunia umat Islam tidak ada yang mempertuhankan beliau, tidak ada yang menyembah beliau, mentaati beliau untuk supaya menyembah kepada Allah. Yes. Mentaati kedua orang tua untuk menyembah kepada Allah. Yes. Mentaati para ulama untuk supaya taat menyembahnya kepada Allah. Yes, bukan berarti kami taat kepada makhluk kemudian kami menyembah kepada makhluk tersebut. Bedanya, orang yang mempertuhankan akal, hawa nafsu dan seterusnya adalah orang yang tidak bertuhan. Yang dia tuhankan ending daripada perlakuan mereka terhadap hawa nafsunya, itulah yang menjadi puncak kegiatan mereka. Kami tidak. Kami taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah jalan menuju kepada Allah. Apa yang diajarkan oleh beliau, kami ikutin. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian wahai umat Islam dengan cara melihat tata cara aku sholat. Sholat itu ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah. Kami taat itu. Kami taati ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tata cara menyembah kepada hakikat pencipta, yaitu Allah, Allah Azza wa Jalla. Beda dengan saudara. Saudara mempertuhankan anak Maria yang adalah pernah menjadi mayat. Saya bacakan lagi datanya ya. Matius 14:12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayat Yesus. Matius 27. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Markus 15:42. Menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Markus 15:46. Yusuf pun membelikan linen, kemudian ia menurunkan mayat Yesus. Ini mayat Yesus ini endingnya dibangkitkan untuk menjadi sembahan, menjadi Tuhan bagi Edis. Kurang apa lagi coba? Mau lari kemana? Mau membahas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, endingnya dia hanya manusia, rasul yang diutus oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Nggak ada yang umat Islam menuhankan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, di mana tertulis umat Islam menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW? Itu di mana tertulis? Di mana? Layaknya kalian menyembah Yesus. Di dalam kitab saudara, jelas sekali di sana diterangkan bahwa orang-orang Kristen itu menyembah Yesus. 1 Korintus 1 nomor 3. Terpujilah Theos, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu, Yesus menjadi Bapa buat kalian. Kalian menyembahnya. Tolong buktikan bahwa kami menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, time's up. Alfi, sebentar Edis, biar nggak keluar-keluar lagi. Alfi masih di jalan atau gimana? Iya, jaringannya nggak stabil ya. Iya, jaringannya nggak stabil. Ntar bikin Edis ini meriang nanti. Tadi udah Oke. udah berapa menit yang lalu tadi itu yang udah lebih dari 6 menit yang ngomong saya itu. Enggak. Si Kibli udah ngomong lebih dari 6 menit, saya ngitung kok. Aduh. Udah kamu ngomong 1 jam, silakan. Ya, baik saya tanggapi ya. Jadi lagi-lagi inilah saya bilang, kita ini akan mendebat kusir tentang kalian menyangkal menyembah Muhammad karena kita tidak mendefinisikan apa itu menyembah gitu loh. Makanya ini terus gini terus nanti jatuh-jatuhnya. Makanya saya bilang tadi standar janda begitu, standar ganda. Gini ya,
Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan mereka mentuhankan rahib-rahibnya. Apakah rahib-rahibnya itu pencipta langit dan bumi? Enggak gitu loh. Tetapi bisa dituhankan. Mereka jatuh kepada pentuhanan rahib-rahib. Ada juga dalam Al-Quran yang mengatakan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya ada. Nah, Kipli tadi langsung macet itu mulutnya. Mau ngomong menuhankan hawa nafsu. Langsung macet dia nggak berani menerangkan itu. Jadi gini ya, apa sih mentuhankan hawa nafsu itu? Apakah menganggap hawa nafsu pencipta langit dan bumi? Kan enggak. Gitu loh. Mentuhankan Muhammad itu apakah menganggap Muhammad pencipta langit dan bumi? Tidak, gitu loh. Mentuhankan itu bukan artinya, oh kamulah pencipta, bukan begitu. Ya. Makanya harus saya tekankan lagi berkali-kali Kipli, ya. Jangan pakai standar ganda. Gini, orang disebut menuhankan hawa nafsunya gara-gara apa Kipli? Kalau kamu mau tahu. Gara-gara dia takluk 100% kepada hawa nafsunya. Gitu loh. Dia dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsunya. Itulah menuhankan hawa nafsunya. Nah, kamu sebagai muslim, kamu itu harus takluk kepada Muhammad karena disuruh Allah. Gitu loh. Kamu disuruh Allah untuk mematuhi Muhammad 100%. Enggak disuruh kamu mematuhi orang tuamu 100%, enggak. Gitu loh. Jadi apapun yang Muhammad bilang kamu harus turuti itu. Itulah jadinya kamu menuhankan Muhammad. Pasti kamu bilang lagi, oh enggak, tunjukkan enggak. Ya karena kamu enggak tahu apa itu mentuhankan. Gitu loh. Makanya saya agak sedikit frustrasi gitu loh. Makanya tadi saya ajak si Ali, kalau Ali kan dia agak berpikir orangnya gitu. Kalau Kipli kan enggak, yang penting dapat koin gitu loh. Ya, jadi kamu harus bicara dulu apa itu mentuhankan. Coba, ketika seseorang patuh, tunduk, takluk 100% kepada iblis. Iblis yang menguasai dia, menyuruh dia melakukan ini dan itu, dikontrol sama iblis. Saya mau tanya kamu, apakah dia menyembah iblis? Iya, jawabannya iya. Orang yang hidupnya dikuasai, takluk kepada kehendaknya iblis, melakukan apa yang iblis mau, orang itu menyembah iblis, nggak perlu ada ayatnya, nggak perlu, gitu loh. Nah, sedangkan kamu sebagai muslim, kamu itu harus hidup dan patuh dalam keadaan seperti itu kepada Muhammad. Karena apa? Ketika kamu taat kepada Muhammad, itu sama dengan kamu taat kepada Allah. Sebenarnya konsepnya itu sama, Zulkifli. Di dalam Bible, Allah itu membuat Yesus menjadi Tuhan. Supaya apa? Supaya Yesus itu menjadi otoritas. Ya, supaya Yesus itu menjadi kepala bagi setiap orang untuk melakukan apa yang Yesus mau. Nah, di Islam juga seperti itu kamu Kifli. Allah itu membuat Muhammad menjadi ilahmu, menjadi Tuhanmu. Cuman kamu nanti ngeles lagi. Oh, bukan kami nggak mentuhankan. Ya sampai kiamat nanti kita diskusinya gitu terus. Gitu loh. Makanya bicara dulu, mentuhankan adalah ini, syarat-syaratnya ini, terpenuhi ini. Jangan pakai kriteriamu sendiri, harus Muhammad itu yang ngomong. Kalau kriteriamu nggak boleh. Muhammad pernah ngomong itu kepada Adi bin Hatim. Kalau kamu baca itu tafsir At-Taubah 31 itu. Adi bin Hatim sama seperti kamu. Oh, kami nggak menuhankan rahib-rahib kami. Muhammad ngomong, tidak, kamu menuhankan rahib-rahibmu. Dengan cara apa? Menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Nah, hadis itu banyak dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Salah satunya minum darah Muhammad. Gitu loh Kifli. Ya, silakan. Koplak nih manusia ini. Asli. Udah paham saya arahnya itu Sensei. Bawa pribadi kau dewasa lah kau saya arahnya Sensei. Ini saya bedah izin sedikit boleh Sensei? Ya silakan. Ya, Boleh. Waktunya dibagi, nggak apa-apa. Izin. Kenapa? Izin bentar host. Alfi ganti perangkat ya. Ini turun Ya, dulu. silakan. Iya. Perangkatnya yang bagusan Alfi. Jangan karang susah lo. Ayo. Ya. Sebentar Silakan, ya. Sensei Neflos. Oh, lagi ya, tungguin Sudah Alfi. bisa dimulai atau gimana nih? Iya, nunggu. Iya, biar nggak Udah tahu itu. saya ini karya seni si pesulap kecil ini. Dia bermain di wilayah-wilayah ini teknis dan etis. Nah, ini di situ dia nanti. Saya bongkar ya karya seni dia. Sabar. Tahu saya ini corak warna bahasanya kemana. Dar. Oke. Monitor Alfi aman? Hadir. Oke, lanjut. Sudah.
Udah ya, silakan 4 menit diberikan kepada Bang Neflos, nanti dibagi ke Bang Zuma. Insya Allah bisa 1 menit. Oke, siap, siap. Terima kasih banyak. Baik. Lanjut. Iya, yang dimaksudkan oleh Edis bahwa dia menganggap Muslim itu harus patuh, tunduk, taat, submisif. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena mengikuti apa yang diperintahkan, dan perintah itu datang dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW itu menerima perintah dari Allah SWT. Dia merujuk kepada surah At-Taubah. Mereka menjadikan orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Artinya ternyata bisa ya menjadikan siapapun Tuhan. Dia bermain pada wilayah teknis. Tapi perhatikan ya, saya jawab dengan logika sederhana. Bahwa seorang Muslim, saya pribadi, seorang Muslim boleh membantah perintah Nabi Muhammad SAW seandainya perintah itu bertentangan dengan perintah Allah. Secara tidak langsung kami hanya menuhankan Allah SWT. Terlepas di sana, siapapun itu yang menjadikan piring sebagai Tuhannya, yang menjadikan sendal sebagai Tuhannya, dengan bentuk penyembahan submisif, tunduk, taat, patuh, dengan dibarengi satu ritual atau kegiatan simbolisasi berupa sujud atau berdoa, itu bukan urusan Muslim. Bukan urusan Muslim. Tetapi sebagai umat Muslim, saya tegaskan ya, boleh melanggar perintah Nabi Muhammad SAW seandainya perintah beliau bertentangan dengan perintah Allah. Kenapa? Karena di akhir dari ibadah adalah lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena Rasul. Selesai sampai di situ. Silakan Jesse. Iya. Oke, silakan. Jadi gini, Edis. Al-Quran menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa mentaati Rasul, dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, ini Anda mencoba untuk menarasikan, oh ternyata Allah ditaati, baginda Rasulullah Muhammad SAW ditaati, berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan, dia adalah sembahan, dan seterusnya. Padahal ayatnya itu kan sudah jelas tuh, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Nabi Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Berarti ini adalah dua oknum yang berbeda. Kenapa? Yang maha pemelihara itu adalah Allah. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ya, sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Rasulullah diutus bukan untuk menjadi pemelihara segala sesuatu. Berarti dia bukan Tuhan. Inti dari ketaatan kami kepada beliau adalah kemudian berujung kepada satu finish, yaitu lillahi ta'ala. Benar yang dikatakan Dinda Neplos, bahwasanya semuanya hanya menuju kepada Allah, semuanya hanya demi Allah. Makanya di Islam itu ada ilmu tauhid, segala-galanya hanya merujuk kepada Allah. Umat Islam mengenal Allah melalui siapa? Melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Harusnya Bani Israel mengenal Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub juga melalui baginda Isa alaihissalam. Tetapi kemudian ketika ajaran itu sampai kepada Romawi Yunani, justru yang adalah Rasul dijadikan sebagai Tuhan. Apesnya dia pernah menjadi mayat, tapi masih disembah, masih dituhankan. Kalau kita tanya orang Kristen, yang ada di surga sekarang siapa? Yesus. Apakah ada juga Bapa? Ada. Apakah dua? Satu. Siapa? Yesus. Yang adalah Bapa itu sendiri. Kembali kepada kehadiratnya, yang adalah Bapa itu sendiri. Berarti yang Anda sembah adalah mantan camat. Mantan mayat. Gimana ceritanya tuh? Jadi mau Anda mendefinisikan menyembah, mempertuhankan, apapun itu ajaran anak TK, Edis. Ya, itu ajaran anak TK. Sekarang permasalahannya mana dalilnya Al-Quran? Kami mempertuhankan, kami menyembah baginda Rasul Muhammad SAW. Mana? Anda coba bantu diri Anda dulu, bahwa Kristen adalah penyembah mantan mayat. Itu dulu Anda selesaikan. Ayo. Berani enggak Anda mau menyelesaikan itu? Kristen adalah penyembah mantan mayat. Lanjut.
Sudah selesai waktunya ngomong? Silakan Dis, silakan. Belum, Silakan, masih Edi. 2 menit lagi. 4 menit. Belum. Oke, jadi seperti saya bilang ya, gini teman-teman ya. Bagus tadi perkataan Neplos tadi ya. Neplos bilang bahwa saya menegaskan bahwa kita boleh membantah Muhammad jika perkataan Muhammad itu bertentangan dengan perkataan Allah. Ya bagus kamu Neplos, artinya kamu menjadi Quraniun gitu. Dan sekarang jumlah orang-orang Quraniun itu semakin meningkat ya. Hanya saja faktanya Neplos, kan umat muslim kan tidak hanya kamu Neplos. Dan mayoritas dari mereka itu justru mentaati hadis gitu loh. Nah sementara hadis dan Quran itu mau nggak kalian akui atau kalian tidak akui atau tidak, itu bertentangan satu sama lain gitu loh. Salah satu contohnya misalnya ya, di dalam Al-Quran dikatakan darah itu tidak boleh kalian konsumsi ya, nggak boleh kalian konsumsi karena itu diharamkan bersama-sama dengan khinzir itu babi, kemudian hewan yang dicekik dan lain-lain itu ya, tidak boleh itu dikonsumsi. Nah sementara riwayat-riwayat mengatakan bahwa darah Muhammad itu diminum gitu loh, dan itu kamu nggak bisa bantah gitu loh. Ulama-ulama besar sekelas Zakir Naik, sekelas Bahar bin Smith itu mengakui riwayat itu karena mereka mencari keridoan gitu ya. Walaupun di situ tidak diperintahkan, memang tidak diperintahkan di situ bahwa untuk diminum darah Muhammad, tetapi ketika darah itu diminum, Muhammad itu membenarkan dengan cara mengatakan apa? Dengan cara haram darah tubuhmu disentuh api neraka. Karena apa? Karena darahmu sudah bercampur dengan darah Muhammad. Nah, perkataan Muhammad ini memang kayak berbantahan dengan omongan dia sendiri. Dia pernah ngomong juga kepada Fatimah bahwa aku tidak berhak menentukan kamu masuk neraka atau tidak gitu. Jadi bingung ini. Makanya orang ikutin hadis itu makin tambah pusing palanya gitu loh. Kenapa? Karena pasti nanti akan mengatakan oh ini bertentangan dengan ini, ujung-ujungnya tidak sahih dan lain sebagainya. Tapi saya tidak membahas masalah sahih atau tidak sahihnya ya. Intinya itu adalah menurut penjelasan Muhammad sendiri itu adalah bentuk penyembahan gitu. Karena apa? Karena di situ Muhammad telah menghalalkan yang diharamkan Allah. Apa itu yang diharamkan Allah? Mengkonsumsi darah. Nah, Muhammad membenarkan orang yang meminum darahnya dengan cara mengatakan dia akan masuk surga atau tidak disentuh api neraka. Jadi di sini Muhammad tidak peduli dia dengan ayat Quran. Nah, kalau menggunakan standarnya Neplos, maka Plos di sini kamu harus mengakui bahwa orang tersebut telah menuhankan Muhammad. Begitu. Silakan. Silakan, berarti disubsidi ke saya nih waktunya ya, Dis. Serius, dikasih ke saya nih waktunya. Gimana nih? Sikat miring, lanjut. Masih ada Dis, nih. masih ada Masih ada waktunya itu, di 1 situ. menit lagi. 1 menit 21 detik. Tahan dulu Alfi. Kalau audiens berhenti berbicara langsung tahan waktunya. Udah. Langsung di pause. Oke. Edis. Oh nggak mau, saya kasih waktu nggak mau. Ya udah saya lanjutkan lagi kalau nggak mau. Teruskan, betul. Teruskan. Jadi gini loh ya. Saya menolak melanjutkan dengan Zulkifli apa? Karena Zulkifli ini orangnya kalau diskusi nggak akademis gitu. Saya senang yang macam Neplos, Ali, karena akademis orangnya membahas dulu apa itu definisi, apa itu mentuhankan begitu loh. Ya. Jadi gini Zulkifli, kalau kamu berpatokan kepada definisi yang benar, mentuhankan itu adalah sebuah keadaan di mana kamu itu melakukan, kata Neplos tadi, submission. Tahu nggak kamu apa submission itu? Submission itu adalah penyerahan gitu, ketaklukan gitu. Kita ngomong gini, bagaimana seseorang itu dikatakan takluk ketika dia tidak punya pilihan lagi selain daripada mentaati. Nah, itu baru dikatakan takluk. Nah, kamu sebagai muslim, kamu harus hidup di dalam satu keadaan takluk sama Muhammad. Karena kamu nggak boleh bantah omongan Muhammad. Karena apa? Muhammad ngomong, barang siapa yang taat kepada saya, dia taat kepada Allah. Jadi Muhammad duluan yang ditaati di sini, baru Allah itu cuman bayang-bayangnya Muhammad. Gitu loh. Nanti kamu kalau bahas lagi masalah Nur Muhammad menciptakan langit dan bumi, nanti tambah pusing lagi kamu. Ya saya lanjutkan aja mana Plos. Kifli nggak ada akademisnya sama sekali. Silakan Plos. Wah, luar biasa. Kesini lebih ke takut ya, nggak bisa menerima kenyataan. Oke, gitu. silakan dari Gimana? waktu Gerunda? kita persilakan Teban Neplos dulu. Iya, silakan. klaim enggak, jangan di timing dulu ya, jangan diputar dulu teh. Bukan klaim mau mengatakan bahwa diskusi sama saya akademis, justru ketika kamu diajak oleh Sensei Juma secara akademis berbasis data, kamu mengelak.
Tapi pakai trik sulap, kamu kok senang begitu? Saya layani trik sulap kamu sebenarnya. Ini nggak akademis. Ini trik sulap, saya layani trik sulap kamu. Pada saat kamu diajak diskusi akademis berbasis data oleh Sensei Juma, kamu menolak. Jadi bingung juga saya ini. Gimana ini? Kamu suka yang mana? Suka yang karya seni atau yang basis data? Akademis? Silakanlah. Kalau saya ngelayani aja. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda, Alfi. Iya, langsung. Baik, Edis. Ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian bertanya kepada sahabatnya, kenapa engkau meminum darah itu? Apa yang dia katakan? Alasannya apa? Karena beliau sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Bukan karena darahnya, tapi karena kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kamu jangan kemudian mensalah tafsirkan hadis itu. Bukan karena darah, tetapi karena rasa cintanya. Kami umat Islam juga akan selamat karena cinta kami kepada beliau. Karena kami cinta kepada beliau, kami mentaati perintah-perintah beliau. Apa hasil daripada mentaati perintahnya? Mentauhidkan Allah, mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Itu hasil dari kecintaan. Berbeda dengan kamu. Hasil kecintaanmu kepada Yesus, tapi sebenarnya bukan Yesus yang kamu cintai, Paulus. Hasil kecintaanmu kepada Paulus, kamu mempertuhankan mantan mayat. Kau mendefinisikan Tuhan itu apa, sembah itu apa, itu derita lo. Saya tidak mau tataran itu pekerjaan anak TK. Endingnya sekarang Kristen berdiri dari awal, sampai ada konsili-konsili dibentuk, untuk mendudukkan si mantan mayat ini menjadi sembahan, menjadi Tuhan, menjadi ilah. Paham kamu? Masih mau lari kemana-mana? Yesus itu diajarkan oleh Kristen, bapak-bapak gereja adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Coba kamu baca di dalam Yohanes 1 nomor 3 itu. Dari mana asal semua ciptaan? Dari Yesus yang adalah firman. Mau lari kemana kamu? Dan Yesus itu pernah menjadi mayat. Data-data sudah kusajikan kok. Mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus. Tuhanmu pernah mendapat posisi sebagai mayat. Itu yang harusnya kamu bantah. Kami umat Islam mendudukkan ketaatan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud kesetiaan hanya menyembah kepada Allah yang mengutus dirinya. Ending, finish, final daripada ketaatan bagi umat Rasulullah itu adalah menyembah kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Bedakan dulu utusan Allah dengan Allah itu sendiri. Bedakan itu dulu. Kamu mau akademis, mau ilmiah, sedangkan bahasamu belepotan kayak gitu. Ya, hanya mau bahas menyembah itu apa, Tuhan itu apa, nenek lu kiper. Itu pelajaran anak TK. Sekarang intinya Kristen berdiri karena mempertuhankan mantan mayat. Itu yang kau bantah. Bang Suma, kami tidak menyembah mantan mayat. Yang kami sembah adalah mantan jenazah. Bilang gitu. Lalu kau jelaskan. Kayak ini loh, kami menyembah mantan mayat, mantan jenazah itu kayak gini loh maksudnya Bang Suma. Ini kau lari yang kemana-mana, bahas hadits lah, bahas Al-Quran lah. Emang ilmu kamu itu apa? Ini dulu yang kau selesaikan ini. Kenapa? Kalau kamu tidak menyentuh hakikat ketuhanan yang ada di dalam agama Kristen, itu sama halnya kau mengiyakan bahwa kamu menyembah mayat. Nah, ayo, kau bantah dulu. Waktumu 4 menit membahas tuduhan yang saya katakan kamu itu penyembah mayat. Ini narasi, ini judul kau yang minta. Nah, coba kau bahas. Kami tidak menyembah mayat. Kami tidak menyembah Yesus. Poinnya. Data ini, Keluaran, Yohanes, Matius, Lukas. Jelaskan begitu, Edis. Kau jangan jualan obat di sini. Silakan. Silakan dari pihak Kristen, 4 menit waktu disediakan. Silakan Edis dijawab gitu. Ya, suara saya kedengeran? Supaya diskusi. Suara saya terdengar? Merdu, lanjut. Ya, dengar. Baik. Jadi lagi-lagi ya. Pertanyaan
apakah orang Kristen menyembah mayat? Tadi sebenarnya di awal diskusi itu udah saya jelaskan ya. Kalian kan nggak ada waktu nih, saya juga nggak pakai waktu ini harusnya. Gini, seandainya Yesus itu sampai sekarang masih di kuburan seperti Muhammad, maka jawabannya kami itu penyembah mayat, gitu Zulkifli. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mengatakan Tuhan ini, saya juga sebenarnya agak sedikit enek juga ya sama banyak juga orang-orang Kristen ya. Ketika ngomong Tuhan maka otaknya itu larinya ke Sang Pencipta, gitu loh. Padahal kata Tuhan itu sama sekali nggak ngomong tentang Sang Pencipta, ya. Kata Tuhan itu adalah panggilan kehormatan. Itu dalam bahasa Arabnya kata Rob. Rob dalam bahasa Arab itu bisa juga kepada manusia, gitu loh. Nah, sebenarnya ini yang menjadi masalah, gitu loh. Ketika dikatakan Yesus Tuhan, itu definisinya bukan ke Sang Pencipta. Definisi Yesus Tuhan itu artinya Yesus itu adalah orang yang menguasai, gitu loh. Nah, sebenarnya Kifli, sebagai seorang muslim, kamu itu harus menjadikan Muhammad juga sebagai Tuhan. Nah, cuman seperti yang saya bilang tadi, ada kendala di otakmu. Karena kau pikir waktu saya bilang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pikirnya menjadikan Muhammad Sang Pencipta. Tidak, gitu loh. Menjadikan Muhammad sebagai ilah, definisinya itu adalah menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Ya, sama misalnya ketika orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya di dalam Al-Quran surat Ar-Jasiyah, itu hawa nafsu dijadikan otoritas dalam hidup dia. Jadi hidupnya itu ditentukan oleh hawa nafsu itu. Hawa nafsu bilang A, dia harus A. Hawa nafsu bilang B, dia harus B, gitu loh. Itu masalahnya. Nah, kamu sebagai muslim harus tidak kamu membuat Muhammad seperti itu? Harus. Coba, sebagai muslim, haruskah Muhammad menjadi otoritas di dalam hidup seorang muslim? Harus. Karena apa? Karena Muhammadlah yang menentukan kamu harus begini dan begitu. Statusnya sama seperti Allah. Makanya dikatakan barang siapa mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah. Bukan barang siapa mentaati Allah maka dia mentaati Muhammad. Tidak, Muhammad duluan, dia di depan. Allah jadi bayang-bayang. Nah, cuman kamu nggak nangkep, gitu loh. Nah, kamu nangkep, oh justru dengan cara patuh tunduk kepada Muhammad, itulah kepatuhan kami kepada Allah, itulah penyembahan kami kepada Allah. Lo sama Kifli, dengan cara orang Kristen menyembah Yesus, dengan cara itulah orang Kristen menyembah Bapa. Nah, lagi-lagi di dalam otakmu, makanya menyembah itu gerakan badan. Menyembah itu bukan gerakan badan. Menyembah atau beribadah itu adalah sebuah kegiatan bagaimana kamu menaklukkan diri kepada sesuatu atau seseorang, gitu loh. Orang bisa beribadah kepada duit, orang bisa beribadah kepada setan, orang bisa beribadah kepada berhala, kepada bulan, bisa. Ketika dia hidup di dalam suatu keadaan menaklukkan diri kepadanya. Nah, sebagai seorang Kristen, ya orang itu harus menaklukkan diri kepada Yesus karena itu kehendak Bapa itu sendiri. Sama seperti Allah pengen kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara mematuhi dan mentaati Muhammad, gitu loh. Nah, masalahnya kalian ini kebanyakan diskusi sama orang Kristen awam-awam, kelas odol-odol, model banyak penonton, akhirnya kalian begitu. Gitu loh, saya nggak perlu sebut nama-namanya lah. Banyak orang Kristen, terutama yang perempuan-perempuan itu, siaran live pakai TikTok, nggak tahu apa-apa, dongok gitu loh. Yesus menyerahkan diri kepada siapa? Yesus menyerahkan diri nyawa kepada dirinya sendiri. Akhirnya kamu jadi goblok juga kayak mereka, gitu loh. Ya, udah itu dulu dari saya, silakan. Yaitu kamu sudah membuktikan narasi saya, kalian nyembah mayat. Kamu katakan teman kamu itu dongo, itulah buktinya. Memang kalian nyembah mayat, kamu aja yang malu mengaku itu. Apa buktinya? Seperti apa yang diterangkan dalam kitab saudara. Kami umat Islam tidak pernah kemudian mempertuhankan, menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mau anda ambil kata menyembah, mau ambil kata Tuhan mempertuhankan, itu nggak ada kenanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atiullah wa atiur Rasul. Ada dua oknum yang ingin di situ ditaati. Taat kepada Rasul, kedudukannya mentaati perintah-perintah Rasul. Taat kepada Allah,
titik poinnya adalah menyembah kepada Allah, mempertuhankan Allah, mentaati Allah, mempertuhankan Allah, mentaati Rasul, merasulkan Rasul, mendudukkan Rasul ini sebagai utusan, mendudukkan Allah ini sebagai pengutus. Selesai. Sedangkan Yesus tidak. Yesus mau mengaku dirinya sebagai utusan, sebagai manusia, tetap aja kalian pertuhankan. Apapun itu. Mau Anda balut pernyataan-pernyataan saudara dengan membodoh-bodohi, membolot-bolotkan, mentolol-tololkan sesamamu Kristen, tidak akan mampu membantu kamu. Tetap saja kamu itu penyembah mantan mayat. Mau lari kemana? Data disajikan jelas dalam kitab saudara. Panta auto egeneto, kai koris ageneto, auden hogogonen. Apa artinya tuh? Dari dia segala sesuatu itu tercipta. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang ngadi. Siapa tanpa dia itu? Siapa dia di situ? Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena diterangkan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia. Di dalam kitabmu itu jelas tuh dikatakan tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Beresit haya hadafar. Hadadafar ha Elohim. Fiha Elohim haya hadafar. Siapa di situ yang dimaksud firman ini? Yesus. Segala sesuatu tercipta dari Yesus. Itu data dalam kitabmu tuh. Berarti Yesus pencipta. Yesus itu Tuhan. Yesus itu sembahan. Dan dia pernah menjadi mayat. Kamu malu mengaku itu? Sekarang kau menyalah-nyalahkan teman-teman Kristen. Aku nggak perlu menyebutkan namanya. Kamu pun demikian adanya. Baru saat sekarang ini malu untuk ngakui itu. Kedudukan Rasulullah sama seperti Yesus. Kita mentaati beliau sama mentaati Yesus. Salah kau. Yesus itu Tuhanmu. Mau kau mengatakan kupingmu yang berbicara sekalipun, mulutmu yang mendengar sekalipun, tidak akan menutup aib. Kau penyembah mantan mayat. Karena pencipta langit dan bumi di dalam kitabmu itu adalah Yesus yang datang dalam rupa manusia, jadi mayat lalu dituhankan. Kau nggak usah mungkiri, oh kami itu teman-teman Kristenku yang ini. Nggak perlu kau salah-salahkan. Karena kau dengan mereka sama aja. Nggak ada bedanya kau. Cuman kau sekarang sudah malu mengakui itu. Di depan kami kamu sudah malu untuk mengakui itu. Yesus itu Tuhan. Yesus itu pencipta. Tetapi dia datang dalam rupa manusia. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Itu di kitabmu diterangkan. Oke? Panta di auto egeneto. Kai koris egeneto. Auden hogogonen. Jelas itu. Kau mau lari kemana? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu tercipta dari Yesus. Kau katakan Yesus bukan pencipta. Tuh dalilnya tuh. Makan tuh. Belajar katanya mau yang akademis. Dari tadi cuma asumsi doang. Jadi ketika Anda berbicara tentang penyembahan, umat Islam menyembah Allah. Umat Islam mempertuhankan Allah. Kedudukan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah untuk menjelaskan kepada manusia, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun, agar manusia Islam itu berfikir. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman. Sama dengan Yesus, dia datang untuk menyampaikan firman. Kesalahannya di umatnya, di manusianya, bukan di umatnya. Yaitu umat Paulus mempertuhankan mantan mayat ini. Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Yesus mati untuk dibangkitkan menjadi Tuhan. Mati dulu dia. Syarat untuk menjadi Tuhan, kudu wajib mati. Baru kemudian Anda tuhankan. Kalau itu bukan menjadi syarat, berarti benar yang dikatakan Yohanes 1 nomor 3. Dia berasal dari firman. Dan oleh firman segala sesuatu itu ada. Demikian. Buktikan. Buktikan bahwa Yesus bukan sembahan kalian. Silakan. Terima kasih banyak Anda. Izin ada pertanyaan titipan bahwa Edis diminta nanti untuk menjawab apakah setiap orang yang memiliki otoritas itu bisa disebut sebagai Tuhan atau tidak. Oh iya, betul. Itu pertanyaan. Iya, betul. Bisa atau tidak? Jadi jawab gini, dulu. bisa Neplos. Jadi gini. Silakan tanggapi. Jadi ketika kamu ada di sebuah perusahaan, ya,
12 jam. Ntar dulu Edis. Itu 12 jam itu sedikit. Bang Sebentar. itu. Tadi Zulkifli 15 Itu kan menitnya 4 menit, Bes. Oke, 4 menit. Oke, lanjut. Ini, Silakan. Kalau nggak bisa adil, saya mundur aja. Tadi kalian Enggak, iya. Kasih Edis. Mulai nangis, mulai. Bang ini tadi, aja. Tadi kalian diam ngomong dulu Edis. lebih 20 Edis. menit loh. Dua Iya, orang tadi Edis. 20 menit. Bukan waktunya tidak, ini tidak. yang dikomplain ke saya. Sebentar Edis Aduh, ya. kamu Bang ini. Kores, izin Bang Kores. Oh, Bang Kores aja, Bang Kores. Izin timer Bang Kores kasih ini Abang Edis kasih waktu berapa? 6 menit kali ya biar dia kenyang. 5 menit. Oke. 1 menit Iya. aja kelebihan tadi. Gini aja. Ya sebentar, tahan Ini Edis, saya sabar. udah ngecilin suara. Iya, udah kecil, udah bisa bagus. Ngecilin suara saya Udah. kecilin. Iya, udah bagus. Terus Enggak, kalian tapi tetap kuat kalian suaranya, tetap ngomong- kuat. Kalian ngomong sudah 20 menit saya diam. Enggak, 5 Gimana menit, 20 Sanggup nggak? menit, 5 menit loh. Sanggup nggak ini saya ngomong? 4 menit kok. Itu tadi kan goyang timer Edis. Sebentar, tunggu Bang Kores dulu ya Edis ya. Sabar ya. Tunggu Bang Edis ya. Kalau Oh ya teman-teman dibantu follow ya. Oke, Akun- boleh. akunnya Flos ya. Biar Harusnya saya dikasih bisa 10 menit ini ngomong ini. Tadi dia 20 menit kalian kalau. Enggak Edis. 10 menit kamu. 4 menit kan saya yang ini host yang itu. Kasih 4 menit. Terus bonus sedikit nanti. Enggak apa-apa. Nanti kalau saya sudah suruh berhenti, oke? Silahkan. Oke, Segini terima kasih. cukup nggak? Oe. Mantap. Lanjut. Langsung Enggak, itu Edis. si narasumbernya. Edis, mata lu cukup nggak ngelihat segini angkanya? Cukup Ini ya? saya boleh ngomong nggak ini? Ini lu lihat dulu timer lu di bawah. Nggak, ini saya boleh ngomong nggak? Kalau ngomong Belum. kalau bisa Ini ngomong, timer gua udah bagus belum di mata lu? Ya udah Udah ya? Saya permisi dulu ya. Udah mau lari La dia. ilaha Udah mau lari. illallah, subhanallah. Gimana nih? Boleh saya ngomong nggak ini? Lillahi wa inna Iya ilaihi Edis, raji'un. jangan kayak perempuan. Kau sudah sabar-sabar saya ya ngadepin kau di sini. Saya sebagai host. Kau kayak perempuan kau pula. Tadi Kau kalian ngomong saya ditanya diam. baik-baik Edis, Gimana? ditanya baik-baik. Iya kan Apakah timer sudah belum jalan ini, Edis. Sebentar Bang Sidik. Timernya kan Ini belum jalan. ini timernya. Nggak, Kamu nggak lihat. cukup 4 menit. Kalian ngomong 10 menit. Kasih aja 6 kok. menit. Kasih Nggak 6 menit. cukup. Kalian Udah tadi kayak 10 menit. Lo 5 La menit ilaha tadi. illallah Muhammadar Berdua Rasulullah. loh, Neplos sama Mati Zulkifli kayak. bareng, Cari 5 menit, cari 5 alasan menit. mau lari tuh, cari La ilaha alasan. illallah. Ya udah lari aja Dis, lari kabur kayak Jadi tadi. gimana ini waktunya gua berapa ini? 5 menit, 5 Waktu menit, 5 10 menit. menit. Nanti kalau nanti nggak habis nggak itu sama saya habis. Nggak saya habisin nggak 10 menit itu. Ya udah deh. Jualan, Aduh, gimana? Tergantung Mau yang jualan punya apa? panggung gimana dikasih nggak 10 menit? Udah kasih aja 6 menit, udah 6 menit kasih. Tadi Bang Zuma kasih aja 6 menit, udah kasih 6 menit. Oh. 6 menit Dis. saya 10 hari. Udah belum? Assalamualaikum Bang Andi. 6 menit Oke tuh. Tuh 6 menit. Silakan. Dah, Iya lanjut, dah, silakan langsung. Dis. Nah, langsung. Udah Dis. Gini ya. La ilaha illallah. Iya iya. Sebenarnya saya udah agak sedikit males ya, karena kalian ini masih aja diskusi tentang mentuhankan, tapi nggak tahu apa itu mentuhankan. Ya, makanya tadi ada pertanyaan bagus dari Neplos. Apakah seseorang yang punya otoritas itu bisa disebut sebagai Tuhan? Jawabannya iya, Plos. Jawabannya iya. Karena kalian ini kata Tuhan itu di Indonesia itu udah dikunci untuk yang Maha Pencipta. Itu masalahnya gitu loh. Makanya kalian kalau lihat terjemahan LAI itu dulu Yesus itu Tuhan jadi Tuhan gitu loh. Dan kalian permasalahkan itu, kalian pikir itu dari Tuhan, dari Tuhan ke Tuhan itu dari manusia menjadi sang pencipta. Enggak gitu loh. Ya, di dalam bahasa aslinya itu sama, itu tetap aja itu lagi gitu loh. Yesus itu dipanggil dalam bahasa Aram itu dipanggil dengan kata Maran. Maran itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti itu loh, Gusti. Orang Jawa itu manggil raja yang duduk di tahta itu Gusti itu. Manggil yang di langit juga Gusti, sama itu. Duh Gusti gitu. Ampunilah hamba gitu. Itu ke Tuhan itu. Juga yang duduk di tahta itu juga Gusti. Jadi kata Tuhan itu bisa ditujukan kepada seseorang yang paling tinggi di dalam sebuah perusahaan. Misalnya Plos, ada seorang kamu kerja di perusahaan nih, terus pimpinan tertinggi di situ namanya Udin gitu. Nah, berarti Udin itu Tuhan di dalam perusahaan itu. Nah, cuman masalahnya kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia ini sudah dikunci untuk Sang Maha Pencipta. Lalu apa beda Udin dengan Yesus Gitu loh. di sekolah sama-sama Tuhan? Beda Udin sama Yesus apa? Kalau Makanya gitu saya sama-sama selesaikan Tuhan. dulu. Saya selesai. Kalau Udin itu Tuhannya dalam perusahaan.
Kalau Yesus tidak. Kalau Yesus dia atas segalanya. Karena Bapa yang menjadikan langit dan bumi itu membuat Yesus itu menjadi Tuhan, ya, menjadi Tuhan atas segala sesuatu yang ada. Gitu. Nah, itu sebenarnya di dalam konsepmu ada plus gitu loh. Di dalam Moses Islam juga begitu, diberi otoritas di tidak, Moses. Musa. tidak. Moses tidak diberi otoritas. Kenapa? Karena tidak pernah di dalam Bible atau di semua Bible itu kamu baca tidak pernah disuruh taat kepada nabi, nggak pernah. Kalau Tuhan suruh taat kepada nabi, berarti dia itu sudah membagi kekuasaannya kepada nabi. Makanya di dalam Bible itu nabi tidak ditaati. Yang ditaati itu firman Tuhan yang disampaikan nabi. Nah, ini harus bisa kalian bedakan itu. Bedakan mentaati nabi dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan nabi. Gitu loh. Kalau mentaati nabi itu jatuh-jatuhnya musyrik gitu loh. Karena nabi itu dia punya perkataan sendiri. Nah, sedangkan firman Tuhan itu beda lagi. Nah, kalian sebagai muslim, kalian itu nggak bisa membedakan mana perkataan Muhammad, mana perkataan Rasul Allah yang disampaikan Muhammad. Makanya Muhammad ngomong, barang siapa yang mentaati aku, dia mentaati Allah. Nah, cuman kalian nggak mengakui bahwa Muhammad itu adalah the word of God itu. Muhammad itu sang firman Allah. Kalian nggak mengaku itu. Gitu loh. Nah, kajian-kajian semacam ini sudah dikaji panjang lebar, terutama di dunia barat ya. Makanya sudah saya tinggalkan diskusi-diskusi di Indonesia itu sudah saya tinggalkan. Karena udah ketinggalan jauh sekali. Gitu loh. Dalam dunia barat itu sudah dikaji bahwa agama kalian itu tidak lebih daripada pendomplengan agama Kristen, gitu loh. Tetapi separahnya kalian nggak sadar gitu loh. Kalian nggak sadar itu. Gitu loh, bahwa di situ nabi itu statusnya sama dengan Tuhan. Barang siapa yang mentaati seorang manusia bernama ini, maka sama dengan mentaati Tuhan itu. Kalian nggak sadar itu. Kalian pikir mentuhankan itu adalah sholat. Nah, kalau sholat baru namanya mentuhankan. Kalau nggak sholat nggak mentuhankan gitu. Nah, orang yang mentuhankan hawa nafsu itu nggak pernah dia sholat kepada hawa nafsunya, nggak pernah. Kau buka itu Al-Jathiyah 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah orang itu berpikir bahwa hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Enggak. Apakah dia berpikir bahwa hawa nafsunya itu dia sholat kepada hawa nafsunya? Enggak. Ketika dia hidup di dalam satu keadaan menaklukkan diri kepada hawa nafsu itu, disebutlah dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, sebagai ilahnya. Gitu loh. Nah, ketika kamu sebagai muslim, Zulkifli dan kawan-kawan, kamu itu harus hidup di dalam satu keadaan seperti itu. Kamu harus menaklukkan diri, menjadikan Muhammad itu sebagai ilahmu. Dengan cara bagaimana kamu? Dengan cara bagaimana menjadikan Muhammad sebagai ilah? Dengan cara mentaati manusia yang bernama Muhammad. Bukan mentaati firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad, bukan. Kalau kalian mentaati firman Allah yang disampaikan Muhammad, berarti kalian mentaati Allah. Karena yang ditaati firman Allahnya. Tapi hadis bukan ngomong gitu. Hadis tidak ngomong, barang siapa yang mentaati firman Allah yang aku sampaikan, maka dia taat sama Allah. Hadis gak ngomong gitu. Hadis ngomongnya, barang siapa yang mentaati saya. Seonggok daging Muhammad, saya itu. Barang siapa mentaati saya, maka dia taat kepada Allah. Nah, Zulkifli langsung lagi ngomong, mana di situ mentuhankan, mana di situ? Ya karena kamu tidak tahu apa itu mentuhankan. Gitu loh. Makanya dari tadi terus-menerus saya tekankan, apa itu mentuhankan? Muhammad sudah menjelaskan di dalam tafsir At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Disebut sama Muhammad, ketika kamu patuh kepada rahib-rahibmu tanpa batas. Nah, kepatuhan kamu kepada Muhammad itu tanpa batas. Gitu loh. Allah bilang darah haram, Muhammad bilang darah halal, hajar. Apa kata Muhammad? Itulah kamu mentuhankan Muhammad, gitu loh. Nah, cuman yang mau saya sampaikan begini. Cuman habis waktunya. Padahal tadi saya minta 10 menit nih. Gimana nih? Kalian ngomong berapa menit? Mau tiktokan berapa menit? Sama saya. Jangan bohong ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cerita atau kasih info darah itu halal. Kamu bohong di sini. Muhammad mengatakan barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku haram. Tidak ada yang hadis satu. Gini aja, nggak usah debat kusir. Gini aja. Kasih saya waktu. Gimana bisa ngomong? Tidak ada yang hadis satu. Rasulullah kasih info darah itu halal. Silakan kasih. Gimana host? Bisa nggak? Ini ngomongnya gantian aja. Saya nggak mau debat kusir lagi saya. Ya waktu lu udah habis. Sekarang waktunya muslim. Bukan kamu bohong di sini, nggak bisa ngomong.
Kamu bohong di sini. Kamu cerita Rasulullah kasih info darah itu halal. Darah bukan halal. Bagaimana Rasulullah Muhammad kasih dalam Sahih hadis info Oke, saya darah itu jelaskan. haram. Bagaimana Dalam Muhammad Bukhari dan menghalal- Sahih Muslim. Aduh, gimana ini? Ini Iya, bisa langsung ngomong aja. Langsung aja. Udah. Bagaimana Muhammad ngomong. menghalalkan darah ketika ada orang yang minum darah dia tidak dibawa Quran itu? Hei, bukankah Quran ngomong begini? darah Itu haram? hadis zaif. Muhammad nggak peduli sama cerita, Quran. Itu hadis zaif, bukan Loh. sahih. Hadis zaif. Ya udah, Zaif lain hadis cerita, itu. lain cerita kalau kamu bilang hadis doib ya udah selesai diskusinya. Ya Ngapain hadis lagi zaif. diskusi? Kenapa udah? Yang Ya kamu udah. di sini kasih data yang Kalau- palsu. kalau dikit-dikit- Ya, kalau bagaimana dikit-dikit udah? hadis Edis, waktu lu udah habis, Dis. Waktu lu Ya, udah habis, saya Dis. sudah cerita hadis itu zaif dan sudah kasih bukti. Jangan ulang-ulang lagi yang darah itu halal, darah itu halal. Di dalam Islam minum darah itu haram. Tidak ada satu bukti, banyak bukti yang Rasulullah di dalam Sahih hadis, Rasulullah kasih info minum darah itu haram. Orang yang minum darah itu minum darah sendiri. Rasulullah tidak kasih info orang untuk darah minum Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Kenapa kamu cerita di sini? Rasulullah halalkan darah. Rasulullah tidak cerita darah itu halal. Oke, yang kamu ada bukti Rasulullah cerita darah itu halal, kasih explicit di dalam hadis. Oke, jangan macam-macam di sini. Lanjut, brother. Silakan. Bang Neflot Silakan. sebelum ke Gurunda Zuma. Kalau yang muslim gimana? Timernya digabung? Enggak apa-apa. Muslim 30 menit, Kristen 1 menit saja. Soalnya memang begitu, susah. Lu ini Edis tuh nggak ada, lu nggak punya jiwa fighter gitu loh. Lu tuh laki gitu, fight gitu loh. Udah. Jangan kayak Udah, lemes gitu. waktunya Muslim aja. Host. Ya silakan. Jadi 6 menit ya bareng-bareng ya. Udah ya. Iya, Yuk ya, silakan. nggak apa-apa. Silakan Gurunda atau Bang Neflos. Bang Neflos dulu baru ke Gurunda. Oh iya. Silakan Bang Neflos.